Sebelum hari pernikahanku, aku mengunjungi rumah calon ibu mertuaku. Saat pergi, aku melupakan kardigan rajut kesayanganku. Ketika aku kembali untuk mengambilnya, pada saat itulah aku memutuskan untuk membatalkan pernikahan di tempat. Aku sudah menempuh hampir separuh perjalanan dari rumah Dimas di daerah Kebayoran Baru menuju kontrakan sewaanku di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Ketika tiba-tiba aku teringat pada kardiganku, rasa dingin menjalar di punggungku. Bukan karena angin malam Jakarta yang menyelinap melalui celah jendela mobil, melainkan karena pakaian itu. Kardigan itu bukan sembarang pakaian. Itu adalah jaket rajut berwarna krem dengan kerah V yang sedikit terbuka. Di tepi kerahnya, ibuku telah menyulam dengan teliti 2 bunga kecil. Dengan tangan, tusuk demi tusuk, seolah-olah beliau telah menjahit seluruh hidupnya di sana. Aku mengerem mendadak. Ban mobil berdecit, meninggalkan bekas gesekan singkat aspal. Lampu mobil di belakangku berkedip-kedip marah. Seseorang membunyikan klakson dengan kasar. Aku mengangkat tangan sebagai tanda permintaan maaf melalui kaca spion tengah. Kemudian aku berputar arah di U-turn, membalikkan mobilku seperti seseorang yang baru saja kehilangan hatinya di tengah jalan. Besok adalah hari pernikahanku. Seharusnya jam segini aku sudah di rumah. Tidur lebih awal agar besok pagi-pagi sekali perias pengantin bisa datang ke hotel. Aku harus menjaga penampilanku, menjaga semangatku, melindungi impianku untuk menjadi seorang pengantin. Tapi alih-alih melakukan itu, aku malah kembali rumah Dimas hanya demi sepotong pakaian. Terdengar konyol, bukan? Namun, di dalam hatiku, itu adalah jangkar terakhir yang menghubungkanku dengan ibuku, dengan restunya, dengan kebaikan yang beliau curahkan dengan semua kasih sayangnya. Sebelum aku pergi merantau ke Jakarta, ibuku tersenyum sekali dan dengan tangannya yang gemetar mengelus kerah kardigan. Itu, besok gadisku akan menjadi istri orang. Pakai ini agar tidak kedinginan. Ibu menyulam 2 bunga ini sebagai simbol 2 kata, damai dan sejahtera. Ibuku mengatakan itu saat matanya mulai meredup, napasnya melemah. Ibuku meninggal tahun lalu di malam yang dingin seperti ini di kampung halaman. Aku menangis sampai suaraku serak. Setelah itu, aku hidup seperti orang bisu. Aku hanya tahu bekerja, menabung, mencoba membeli sebuah apartemen agar ibuku bisa beristirahat dengan tenang. Meskipun beliau sudah tiada, kardigan itu adalah kenangan, pesan dari ibuku, sesuatu yang tidak bisa kubiarkan tertinggal di rumah orang lain. Meskipun rumah itu besok mungkin akan menjadi rumah suamiku. Mobil berhenti di depan gedung apartemen keluarga Dimas di kawasan elit Kebayoran Baru. Lampu lorong bersinar, kuning pucat. Angin malam menggoyangkan pohon-pohon di jalan, membuat daun-daun bergemerisik, seperti bisikan. Aku keluar dari mobil. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai batu, dengan suara kering. Di pintu kaca lobi, aku melihat pantulanku sendiri. Rambut, sedikit bergelombang, bibir berwarna merah muda pucat, mata dengan garis. Eyeliner tipis. Seorang gadis yang akan menjadi pengantin, kataku pada diri sendiri, Ratna, tenanglah. Besok adalah hari bahagiamu. Aku masuk ke dalam lift. Di cermin lift, aku melihat diriku tersenyum. Senyum itu tidak cerah, melainkan senyum yang dipaksakan untuk menenangkan diri. Untuk pernikahan besok, aku sudah mempersiapkan segalanya seolah-olah sedang mempersiapkan kehidupan baru. Gaun pengantin yang kupilih bersama ibuku 3 bulan lalu seharga Rp50 juta. Ibuku bilang itu mahal. Aku menjawab bahwa orang menikah sekali seumur hidup. Aku ingin terlihat cantik. Ibuku tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Putriku sudah tahu cara menjaga dirinya sendiri. Hotel untuk resepsi sudah dipesan oleh Dimas jauh-jauh hari. Uang muka sudah dibayar sebagai jaminan. Apartemen untuk bulan madu di kawasan eksklusif Kuningan sudah atas namaku. Luasnya 120 meter kuan, dekat dengan sekolah internasional yang bagus, dekat rumah sakit swasta, dekat taman. Aku mengumpulkan uang dari kerjaku selama 6 tahun, ditambah warisan ibuku. Itu baru cukup untuk uang muka dan mengajukan KPR ke bank. Dimas berkata padaku dengan sangat manis, atas namamu juga tidak apa-apa. Lagi pula, kita kan suami istri. Milikmu adalah milikku juga, milikku adalah milikmu juga. Aku mempercayainya. Aku mempercayainya dengan seluruh masa mudaku. Aku percaya. Pada 5 tahun masa pacaran kami, 5 tahun lalu aku bertemu Dimas di sebuah acara perusahaan. Aku baru saja
Dipromosikan menjadi manajer proyek dan dia adalah insinyur utama yang baru bergabung. Hari itu aku memenangkan undian laptop model terbaru. Dimas berinisiatif membantuku membawa kotak hadiah itu. Tersenyum dia berkata, "Selamat." Senyumnya saat itu seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan yang meluluhkan siapapun tanpa memberi waktu untuk waspada. Pertama kali aku bertemu ibunya, Ibu Laras menggenggam tanganku. Suaranya semanis madu. "Saya suka gadis ini. Kelihatannya baik, pekerja keras, tidak terlalu banyak berdandan." Gadis-gadis zaman sekarang banyak yang hanya tahu bersolek, tidak tahu mengurus keluarga. Aku terharu mendengarnya, berpikir dalam hati bahwa aku telah menemukan keluarga mertua yang baik. Dan Dinda, adik perempuan Dimas, yang saat itu masih kuliah, memanggilku Mbak dengan riang, menceritakan mimpi-mimpinya, rencananya, dan berkata bahwa di masa depan dia ingin meniruku dan menjadi wanita mandiri. Aku bahkan membelikannya beberapa buku pengembangan diri sebagai hadiah. Gambaran-gambaran itu melintas di kepalaku seperti film yang diputar cepat. Ketika lift berbunyi dan terbuka di lantai apartemen Dimas, aku keluar ke lorong. Lampu sensor gerak menyala. Di depan pintu apartemen aku menarik napas dalam-dalam. Hanya perlu menekan bel, tersenyum dan berkata, "Maaf, Bu Laras. Ratna, ketinggalan kardigan." Lalu mengambilnya dan pulang. Sederhana. Aku mengangkat tangan. Jariku melayang di depan tombol bel dan tepat pada saat itu terdengar suara dari dalam. Suara Ibu Laras sangat keras dan jelas, seolah-olah sedang berbicara di telepon dengan seseorang tanpa mempedulikan sopan santun. "Aduh, si Ratna itu baru saja pergi." "Ya Tuhan," aku jijik melihat caranya. Tersenyum. Benar-benar palsu. Aku terpaku. Jariku seakan membeku di udara. Suara lain yang lebih muda menjawab dengan nada sedikit mengejek. "Dinda, nak, aktingmu bagus sekali." Aku hampir tertawa di depan mukanya tadi. Aku menelan ludah, punggungku langsung terasa dingin. Di kepalaku bergema pertanyaan tanpa arti. Kenapa mereka berkata begitu di dalam? Ibu Laras tertawa terbahak-bahak. Tawa puas seseorang yang baru saja memenangkan permainan kartu. "Harus akting dong? Kalau tidak akting, bagaimana? Kita bisa mendapatkan apartemen bulan madu yang miliknya itu?" Apartemen itu di Kuningan, di area dekat sekolah internasional. Luasnya 120 meter angkadat. Harganya sekarang tidak kurang dari Rp 15 miliar. Loh, suara Dinda terdengar bersemangat seperti anak kecil yang menerima hadiah. Setelah menikah, Dimas tinggal bilang padanya bahwa karena sudah jadi satu keluarga, adilnya dia memasukkan nama Dimas ke dalam sertifikat. Dengan betapa cintanya dia, pasti dia mau. Setelah itu, kita bujuk dia untuk menjualnya. Uangnya akan cukup untuk Dimas membuka perusahaannya sendiri, kan, Bu? Telingaku berdengung. Jantungku berdetak begitu kencang seolah ingin menghancurkan tulang rusukku. Balik nama, jual setiap kata itu seperti tamparan, bukan di wajah, melainkan langsung di harga diriku. Ibu Laras melanjutkan, suaranya semakin santai, seolah-olah aku hanyalah barang dagangan yang sedang mereka hitung harganya. Bukan hanya apartemennya. Katanya, ibunya dulu pengusaha. Pasti meninggalkan banyak tabungan. Dimas harus membujuknya untuk membuka rekening bersama. "Nanti, kalau kamu mau beli mobil atau bayar DP rumah, kita ada sumber dananya. Nanti kalau Dinda mau beli mobil, mau beli rumah, ibu bisa bantu." Aku bersandar ke dinding lorong. Kedua kakiku lemas. Keringat dingin mengalir di punggungku membasahi blus. Rasa dingin seperti es bersarang di kepalaku. Kata-kata manis Ibu Laras hari ini tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan. Senyum ramahnya, jabat tangan hangatnya, kalimat "saya sudah menganggapmu seperti anak sendiri," tiba-tiba berubah menjadi drama murahan. Di dalam, suara tawa dan perhitungan mereka masih terdengar jelas. Sementara itu, di luar aku lumpuh di depan pintu. Tanganku masih melayang di depan tombol bel, tidak mampu menekannya. Aku bersandar pada dinding lorong yang dingin, merasa seolah-olah seluruh duniaku baru saja terbalik di depan mataku. Pintu kayu di depanku tidak terbuka, tetapi kata-kata dari dalam menembus telingaku, menusuk hatiku, lebih tajam dari pisau manapun. Ternyata 5 tahun cinta, makan malam keluarga, jabat tangan hangat, semuanya hanyalah sandiwara yang dirancang dengan sangat hati-hati dan aku adalah pemeran utama yang paling naif. Di dalam,
Suara Ibu Laras masih terdengar, sama sekali tidak menyadari bahwa di luar pintu ini calon menantunya sedang mendengarkan setiap kata. Ah, iya. Satu hal lagi. Nanti di pernikahan, Dinda pura-pura menangis sedikit, ya, bilang betapa Dimas mencintai Ratna, betapa dia peduli padanya. Biar kerabat dari kedua belah pihak melihat bahwa Dimas adalah pria yang bertanggung jawab, yang mencintai keluarga. Dinda terkekeh pelan. Ibu tenang saja, aku sudah siapkan semuanya. Selama bulan madu dia akan sangat bahagia, itu saat yang tepat bagi Dimas untuk mengungkit masalah uang. Aku bergidik bukan karena dingin, tapi karena jijik. Pada saat itu juga, sesuatu di dalam diriku hancur berkeping-keping. Bukan cinta, melainkan ilusi. Ilusi bahwa jika aku cukup tulus, cukup sabar, jika aku cukup mencintai, maka aku akan mendapatkan balasan keluarga yang baik. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena aku terlalu syok, mungkin karena rasa sakit telah melampaui kemampuanku untuk menangis. Di kepalaku saat ini tidak ada lagi pertanyaan mengapa, melainkan satu pemikiran yang sangat jelas. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku membuka tas. Tanganku gemetar, tetapi pikiranku luar biasa jernih. Aku mengeluarkan ponsel. Jariku meluncur cepat, mengaktifkan mode perekam suara. Perlahan aku berjongkok, mendekatkan ponsel ke celah bawah pintu. Di dalam percakapan berlanjut bahkan lebih terang-terangan. Setelah Ratna menikah, urusan kita selesai. Gadis itu baik dan takut pada gosip. Pada saat itu, meskipun dia ingin mencoba sesuatu, dia juga tidak akan berani. Benar, Bu. Orang luar hanya akan melihat bahwa keluarga kita baik. Jika dia mencoba membuat skandal, semua orang akan berpikir dia gila atau pengantin yang histeris. Kita akan terlihat sebagai korban. Aku mendengar setiap kata. Aku merasa seolah-olah hatiku diperas, tetapi tanganku tetap memegang ponsel dengan kuat. 3 menit berlalu yang terasa seperti 3 tahun. Ketika aku merasa sudah cukup, aku menghentikan rekaman dan menyimpan ponsel di tas. Aku berdiri dan menegakkan tubuh. Aku tidak gemetar lagi. Pikiranku saat ini sangat jernih. Aku tidak akan pernah masuk melalui pintu itu sebagai menantu. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju lift. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai batu. Lebih keras daripada saat aku datang, setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan masa laluku sendiri. Di dalam lift, cermin memantulkan wajahku yang pucat, bibir terkatup rapat, tatapan kosong, namun dingin. Aku menatap diriku sendiri dan tiba-tiba tertawa. Tawa hambar dengan sentuhan kepahitan. Ratna, kamu benar-benar sangat bodoh, kataku pada diri sendiri. Tapi, setidaknya kamu sadar tepat waktu. Mobil melaju membelah malam. Lampu jalan Jakarta berubah menjadi garis-garis, cahaya yang buram. Saat itulah aku teringat kardiganku, kardigan rajutan ibuku, yang tertinggal di rumah itu. Aku mencengkeram setir. Di dalam diriku terjadi pertempuran besar. Aku ingin kembali untuk mengambilnya. Aku sangat menginginkannya. Tapi memikirkan bahwa aku harus menekan bel, bahwa aku harus menghadapi wajah-wajah itu, aku merasa mual. Biarlah, gumamku. Tidak perlu lagi. Kardigan itu, jika ada di rumah itu, sudah ternoda. Bukan ternoda oleh debu, melainkan oleh hati manusia. Aku memutar setir, dan tidak kembali lagi, melainkan langsung menuju kontrakanku di Tebet, sebuah kontrakan 30 meter adi, satu kamar tidur kecil, ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Kecil, tetapi ini adalah satu-satunya tempat di mana aku merasa aman saat ini. Saat membuka pintu, udara dingin dari dalam menyambutku. Aku menyalakan lampu di dekat gantungan baju. Gaun pengantin putihku yang tak bernoda tergantung dalam diam, berayun lembut tertiup angin yang masuk dari jendela. Cahaya bulan yang masuk membuat lapisan kain tule memantulkan cahaya dingin, seperti mimpi yang indah dan sangat rapuh. Aku menatapnya lama sekali dan kemudian tertawa. Lihat dirimu, kataku pelan. Betapa cantiknya kamu. Begitu cantik hingga hampir mengubur hidupku. Aku berjalan ke jendela, membuka sedikit tirainya. Angin malam masuk membawa bau lembab jalanan kota. Aku membuat sekangkir kopi hitam pekat. Sudah lama aku tidak minum kopi selarut ini, tapi malam ini aku butuh sesuatu untuk membuatku tetap terjaga. Aroma kopi menyebar di udara. Dalam kepulan uapnya muncul kembali kenangan lama. 5 tahun lalu, Dimas pernah berkata padaku,
Ratna, jika suatu hari nanti aku miskin, apakah kamu akan merendahkanku? Aku tertawa sambil menepuk bahunya. Jika kita miskin, kita akan berusaha bersama. Aku tidak perlu jadi kaya, yang penting kamu orang baik. Mengingatnya sekarang, aku merasa kata-kataku saat itu begitu naif. Orang tidak miskin harta, mereka miskin karakter. Ponsel bergetar membawaku kembali ke kenyataan. Di layar muncul nama Dimas. Aku menatapnya lama sekali, tidak terburu-buru untuk menjawab. Akhirnya aku menekan tombol terima panggilan. Ratna, kamu sudah sampai di rumah? Suara Dimas, selembut biasanya. Kenapa kamu tidak mengirim pesan padaku? Aku khawatir. Aku bersandar ke dinding. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Sudah sampai. Ah, syukurlah. Hari ini kamu tidak lelah karena urusan ibumu. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Ya, jawabku singkat. Dimas tertawa. Ibuku sangat menyukaimu. Dia tidak henti-hentinya memujimu, Ratna. Besok kita menikah, ya? Aku menatap uap kopi yang perlahan larut di udara. Dimas, kataku pelan, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu, tanyalah. Apa kamu mencintaiku? Di seberang sana ada hening sejenak. Kenapa kamu bertanya begitu tiba-tiba? Dia tertawa canggung. Tentu saja aku mencintaimu. Kalau tidak mencintaimu, kenapa aku menikahimu? Oh, jawabku, hanya bertanya. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Sebelum hari pernikahan memang normal, merasa cemas. Tidurlah segera. Oke. Besok pagi kamu harus bangun pagi-pagi. Oke, kataku dan menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di sofa. Hatiku tidak sakit, hanya terasa dingin. Rekaman suara 3 menit di tasku terasa seperti balok es, tetapi juga satu-satunya hal yang mencegahku dari kehancuran. Aku kembali, menatap gaun pengantin itu dan kemudian melihat sekeliling kamar kecilku. Semuanya adalah hasil usahaku sendiri, pekerjaan, uang, rumah ini, mimpi-mimpiku. Tidak apa-apa, kataku pada diri sendiri. Besok mungkin bukan hari pernikahanku, tetapi akan menjadi hari di mana aku mulai hidup untuk diriku sendiri. Jika para pendengar yang budiman sedang mendengarkan ceritaku, jika merasa kasihan padaku, tolong tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini, untuk terus menemaniku di jalan yang terbentang di depanku. Semua dukungan Anda adalah motivasi bagiku untuk terus menceritakan kebenaran, menceritakan perjalanan kebangkitan seorang wanita yang hampir melakukan kesalahan dengan menyerahkan seluruh hidupnya. Aku menghabiskan kopiku, mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Malam. Jakarta masih panjang, tetapi di hatiku fajar yang dingin mulai menyingsing. Aku hampir tidak tidur malam itu, bukan karena menangis atau rasa sakit yang tak tertahankan, melainkan karena pikiranku terlalu jernih dengan cara menakutkan. Setiap detail, setiap kata, setiap senyum palsu keluarga Dimas terus muncul. Seperti film gerak lambat, berulang-ulang sampai pada titik yang tak terelakkan. Langit-langit kamar kontrakan yang familiar, cahaya kuning temaram, suara kendaraan di luar yang semakin jarang seiring larutnya malam. Aku berbaring di sana dengan tangan di atas dada, merasakan detak jantungku yang teratur. Aneh, jantung ini masih berdetak, masih hidup, hanya saja tidak ada lagi perasaan. Antusias menunggu hari esok seperti sebelumnya. Besok seharusnya adalah hari pernikahanku. Aku duduk, menyalakan lampu meja dan membuka lasi bawah meja kayu tua. Di dalamnya ada tumpukan dokumen yang tersusun rapi. Sertifikat kepemilikan, apartemen di Kuningan atas namaku, kontrak kerjaku, slip gaji selama 6 tahun, kerjaku dan sebuah amplop coklat kecil. Di dalamnya ada kartu ATM dan buku tabungan yang ditinggalkan ibuku. Tanganku sedikit gemetar saat menyentuh amplop itu. Ibuku pernah memegang tanganku. Suaranya lemah, tetapi sangat jelas. Ratna, simpan baik-baik uang ini. Jangan beritahu keluarga suamimu. Aku tidak tenang. Saat itu aku mengabaikannya. Aku bahkan tertawa dan berkata bahwa beliau terlalu banyak berpikir. Sekarang mengingatnya, aku hanya ingin kembali ke saat itu, memeluk ibuku erat-erat dan berkata, maafkan aku, Ratna, menyesal tidak mempercayaimu. Aku mengambil ponsel, memakai earphone dan memutar kembali rekaman suara itu. Aduh, si Ratna itu baru saja pergi. Ya Tuhan, aku jijik melihat caranya. Tersenyum. Suara Ibu Laras bergema di ruangan yang sunyi, begitu jelas hingga terdengar setiap helaan napas. Aku tidak mempercepat atau mematikannya.
Aku memaksakan diri untuk mendengarkannya sampai akhir, sebagai cara untuk memotong sepenuhnya jalan untuk kembali. Setelah selesai mendengarkan, aku mematikan ponsel dan meletakkannya di atas meja. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi mungkin aku salah paham. Tidak ada lagi mungkin ibunya salah bicara. Ini bukan kesalahpahaman, ini adalah konspirasi. Aku berdiri dan berjalan menuju gantungan baju. Gaun pengantin putih masih di sana, diam dan asing. Aku menyentuh kainnya yang lembut, tiba-tiba merasa ingin tertawa. Maaf, kataku pelan. Ini bukan salahmu, hanya saja aku memilih orang yang salah untuk mendampingiku. Aku kembali menggantung gaun itu dengan hati-hati dan kembali ke meja. Untuk pertama kalinya malam itu aku membuka laptop bukan untuk bekerja, melainkan untuk mencari nomor telepon Bude Nani. Bude Nani adalah sahabat terbaik ibuku, seorang pengacara perdata. Ketika ibuku masih hidup, Bude sering datang ke rumah dan biasa berkata padaku, "Gadis ini harus kuat di masa depan. Jangan biarkan siapapun menginjak-injakmu." Aku melihat jam. Lewat pukul 3 dini hari, tanganku berhenti di atas layar. Aku ragu sejenak dan memutuskan untuk menutup laptop. Belum saatnya. Aku perlu berpikir dengan sangat jernih. Jika aku membatalkan pernikahan, apa yang akan terjadi? Keluarga Dimas akan marah. Kerabat dari kedua belah pihak akan mulai berbisik. Teman dan rekan kerja akan bertanya, akan ada yang bersimpati, ada yang menyalahkan, ada yang hanya mengamati dari luar dan menghakimi. Tetapi jika aku tidak membatalkannya, aku akan kehilangan rumahku, kehilangan uangku, kehilangan rasa hormat terhadap diriku sendiri. Dibandingkan dengan itu, apa artinya sedikit gosip? Aku mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana pada diriku sendiri. Jika ibuku masih hidup, apa yang beliau ingin aku lakukan? Jawabannya datang lebih cepat dari yang kuduga. Ibuku ingin aku hidup dengan baik untuk diriku sendiri. Langit mulai terang perlahan. Cahaya pucat menyelinap melalui celah tirai, menyelimuti ruangan dengan warna abu-abu samar. Aku bangun dan masuk ke kamar mandi. Air dingin yang membasuh wajahku membantuku bangun sepenuhnya. Saat menatap cermin, aku menyadari bahwa tatapanku telah berubah. Tidak lagi naif, tidak lagi penuh mimpi, hanya ada ketenangan dan tekad. Baiklah, kataku pada diri sendiri, lakukan. Aku berganti pakaian mengenakan pakaian kerjaku yang rapi, kemeja putih, celana hitam, rambut diikat rapi. Bukan gaun pengantin, bukan pakaian wanita yang akan menikah, melainkan pakaian seseorang yang akan menyelesaikan masalah terpenting dalam hidupnya. Aku membuat sekangkir kopi hitam lagi. Rasa pahit menyebar di lidahku, tetapi terasa menenangkan. Di kepalaku, langkah-langkah mulai muncul dengan jelas. Langkah 1, beritahu pembatalan pernikahan. Langkah 2, blokir kontak untuk menghindari manipulasi emosional. Langkah 3, minta bantuan pengacara untuk melindungi aset dan kehormatanku. Jelas, ringkas, tanpa basa-basi. Ponsel bergetar. Pesan dari Dinda. Mbak Ratna, besok jangan lupa tidur cepat. Ya. Biar jadi pengantin harus cantik banget loh. Aku melihat kata-kata itu dan tertawa. Tawa yang, nyatanya, tidak lagi pahit. Tenang, pikirku dalam hati. Besok aku akan sangat terjaga, aku tidak membalas. Aku meletakkan ponsel dan membuka aplikasi pesan. Aku mencari nama Dimas. Foto. Profilnya masih foto kami berdua tersenyum riang saat liburan di Bali tahun lalu. Aku menatap foto itu beberapa detik dan kemudian mengetik kata demi kata. Dimas, pernikahan batal. Kita tidak jadi menikah, tanpa penjelasan tambahan, tanpa keluhan, tanpa tanda seru. Aku menekan tombol kirim. Pesan menunjukkan status terkirim. Jantungku berdetak kencang sejenak dan kemudian melambat. Perasaan lega yang aneh menyelimutiku seolah-olah aku baru saja mengangkat batu besar dari pundakku. Segera ponselku mulai bergetar tanpa henti. Panggilan dari Dimas, lalu dari Ibu Laras, lalu dari Dinda. Aku melihat layar dengan tenang dan kemudian mematikan ponsel. Bukan karena aku takut, tetapi karena aku tahu bahwa pada saat itu, apapun yang mereka katakan akan sia-sia. Mereka tidak membutuhkan kebenaran, mereka hanya membutuhkan keuntungan. Aku duduk di kursi menatap cahaya matahari yang mulai masuk ke kamar. Hari baru telah dimulai. Bukan hari pernikahanku, melainkan hari di mana aku memilih untuk mendapatkan kembali hidupku.
Jika pendengar yang budiman sedang mendengarkan ceritaku sampai titik ini, mungkin banyak yang merasa sesak, marah dan merasa kasihan. Tapi percayalah, di balik malam-malam tanpa tidur seperti ini, selalu ada jalan yang lebih terang menanti. Aku menarik napas dalam-dalam, kembali menyalakan ponsel dan mencari nomor Bude. Nani. Bude, kataku saat diangkat di seberang sana. Suaraku terdengar serak tapi tegas. Ratna butuh bantuan Bude. Ini sangat mendesak. Di seberang sana ada keheningan beberapa detik. Kemudian suara Bude Nani menjadi serius. Katakan, Ratna, ada apa? Aku melihat keluar jendela, di mana cahaya matahari sudah menutupi atap-atap rumah tua Jakarta. Aku tidak jadi menikah, kataku, dan aku perlu melindungi semua yang ditinggalkan ibu untukku. Bude Nani tiba di kamar kontrakanku saat hari sudah benar-benar terang. Beliau mengenakan setelan blazer abu-abu, rambut disanggul elegan, wajah serius, tetapi tatapannya sangat hangat. Begitu masuk, beliau melihat sekeliling. Tatapannya berhenti pada gaun pengantin yang tergantung di gantungan baju dan kemudian beralih padaku. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk dan menyunggingkan senyum tipis. Senyumku tidak lagi gemetar, seperti tadi malam, melainkan anehnya tenang. Ratna baik-baik saja, Bude. Aku belum pernah sejernih ini. Bude Nani tidak bertanya lebih banyak, meletakkan tasnya, duduk di depanku dan mengeluarkan buku catatan kecil dan pulpen. Ceritakan dari awal, setiap detail. Jangan sampai ada yang terlewat. Aku menceritakan semuanya padanya. Aku menceritakan dari saat aku kembali untuk mengambil kardigan. Setiap kata yang kudengar melalui pintu, hingga rekaman 3 menit yang tersimpan di ponselku. Ketika aku memutar rekaman ini untuk Bude Nani, kamar kecil ini tampak membeku. Bude Nani mendengarkan dengan sangat saksama, tanpa menyalah. Ketika rekaman berakhir, beliau menghela napas panjang. Betapa beruntungnya kamu, katanya. Perlahan. Beruntung telah mendengarnya dan lebih beruntung lagi, memiliki waktu untuk merekamnya. Aku tersenyum. Di dalam diriku tiba-tiba muncul perasaan bercampur antara kepahitan dan rasa syukur. Ratna juga tidak menyangka harus melakukan hal seperti ini suatu hari nanti. Begitulah hidup, jawab Bude Nani. Ada pelajaran yang datang dengan harga yang sangat mahal, tetapi jika tidak dipelajari, harganya akan jauh lebih mahal. Beliau membuka tasnya dan mengeluarkan segepok kertas folio putih. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Pertama, kamu tidak boleh menyerah sama sekali. Keluarga itu akan mencoba segala cara. Mereka akan menelepon, datang langsung, menangis, menyalahkanmu, bahkan mengancammu. Satu-satunya tujuan mereka adalah membuatmu ragu. Aku mengangguk. Kedua, semua aset atas namamu. Jangan pernah menyerahkan dokumen asli apapun kepada mereka dengan alasan apapun. Ratna mengerti. Ketiga, Bude Nani menatap tajam ke mataku. Jika perlu bicara, bicaralah hanya di depan pengacaramu. Kata-kata Bude Nani tidak bermaksud menghibur, melainkan seperti pelampung penyelamat yang dilemparkan tepat pada waktunya. Nada dering, ponselku berbunyi seolah membuktikan apa yang baru saja dikatakan Bude. Di layar muncul nomor Dimas. Aku melihatnya sejenak dan kemudian menekan tombol untuk menjawab. Ratna, kamu di mana? Suara Dimas tidak lagi lembut, melainkan terburu-buru dan kesal. Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Aku mengaktifkan pengeras suara dan meletakkan ponsel di atas meja. Aku di rumah. Di rumah mana? Beraninya kamu membatalkan pernikahan tanpa membicarakannya. Baik-baik denganku, aku melihat Bude Nani. Beliau mengangguk kecil. Dimas, kataku dengan suara datar. Aku sudah mengirim pesan yang sangat jelas padamu. Pernikahan batal, kita tidak jadi menikah. Kenapa? Dimas meninggikan suara. Katakan, tidak mungkin seirasional ini. Irasional, aku tertawa. Kamu benar-benar ingin tahu alasannya? Ya, aku ingin mendengarnya. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengambil ponsel dan memutar rekaman suara itu. Suara Ibu Laras, suara Dinda. Setiap kata terdengar sangat jelas di ruangan itu. Di seberang sana terjadi keheningan mendadak. Hanya terdengar napas Dimas yang memburu. Ketika rekaman berakhir, saat itulah aku berbicara. Masih ingin mendengar alasannya lagi? Keheningan yang panjang. Kemudian Dimas berbicara. Suaranya tidak lagi seyakin sebelumnya. Ratna, biarkan aku menjelaskan ini. Ibuku hanya bicara sembarangan. Itu bukan maksudnya. Ah, ya, tanyaku. Dan bagaimana dengan masalah apartemen?
Masalah uang yang ditinggalkan ibuku, masalah berpura-pura menangis di pernikahan. Ratna, dengarkan aku. Semua yang harus kudengar sudah kudengar. Dimas mulai kehilangan kesabaran. Jangan berlebihan, Ratna. Pernikahan sudah disiapkan semua. Tamu undangan, restoran, keluarga. Jika kamu membatalkannya, kamu akan mempermalukan kedua keluarga. Aku menyunggingkan senyum pahit. Dan kamu pernah berpikir bahwa aku akan kehilangan seluruh hidupku? Dimas terdiam. Pada saat itu, suara lain menyela. Suara Ibu Laras. Ratna. Nak, jangan dengarkan rekaman itu dan salah paham. Aku mengatakannya karena aku khawatir dengan masa depanmu dan Dimas. Aku melihat keluar jendela. Cahaya matahari terasa menyilaukan. Bu Laras, kataku perlahan, tidak perlu berakting lagi. Ratna sudah mendengar semuanya. Apa maksudmu? Aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Jika Anda menganggap saya anak Anda, potongku, Anda tidak akan berencana menjual rumah saya di belakang punggung saya. Ibu Laras terdiam sejenak dan kemudian meninggikan suara. Tapi, cara bicara, macam apa itu? Hah? Aku menarik napas dalam-dalam. Saya berbicara berdasarkan kebenaran. Bu Denani pada saat itu mengambil alih pembicaraan dengan suara tenang namun sangat jelas. Selamat pagi, Ibu Laras. Saya Nani, pengacara dan kuasa hukum Ratna. Mulai hari ini, di seberang sana menjadi sunyi seketika. Bu Denani melanjutkan. Semua komunikasi mulai sekarang, jika ada, tolong lakukan langsung dengan saya. Segala tindakan ancaman, pencemaran nama baik atau upaya pengambilan aset akan dicatat dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Setelah beberapa saat, Dimas akhirnya berbicara. Nadanya jauh lebih rendah. Ratna, apa kamu benar-benar ingin membuat masalah ini serumit ini? Aku menatap langsung ke ponsel. Bukan aku yang membuatnya rumit. Aku hanya menghentikannya pada saat yang tepat. Aku menutup telepon. Ruangan kembali sunyi. Tetapi bukan keheningan yang berat, seperti tadi malam. Itu adalah keheningan yang menenangkan, seperti yang tersisa setelah badai besar berlalu. Bu Denani menatapku. Tatapannya mengandung sedikit rasa bangga. Kamu melakukannya dengan baik. Aku duduk di kursi sambil menghela napas panjang. Bude, kataku. Ratna tidak sesedih yang Ratna kira. Karena Ratna sadar tepat waktu. Aku melihat gaun pengantin itu. Untuk pertama kalinya aku tidak merasa menyesal. Bude, Ratna, ingin minta tolong satu hal lagi, kataku. Uang yang dipinjam keluarga Dimas dari Ratna selama tahun-tahun ini, Ratna ingin menagihnya. Bude Nani mengangguk. Siapkan semua bukti transfer. Sisanya biar Bude yang urus. Aku berdiri, berjalan ke meja dan membuka laci. Bukti-bukti transfer muncul satu persatu di depan mataku. Setiap angka seperti pengingat. Untung aku simpan. Semuanya gumamku. Bude Nani tersenyum. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah hasil dari caramu mengatur segala sesuatu. Di luar sana, Jakarta sudah memasuki pagi yang sibuk. Orang-orang akan tetap pergi ke pernikahan, tetap memberi selamat, tetap percaya pada foto-foto indah. Sementara aku, di kamar kecil ini, selangkah demi selangkah, sedang membongkar jebakan yang telah dipasang selama 5 tahun dan aku tahu badai ini belum berakhir, tetapi setidaknya aku sudah berdiri di sisi yang benar. Setelah panggilan telepon pagi itu, kamar kontrakanku yang seluas 30 meter kuadrat, tiba-tiba berubah menjadi markas strategi. Bude Nani mendekatkan kursi ke meja, membuka laptopnya dan merapikan dokumen dalam tumpukan yang sempurna. Aku membuat kopi lagi, meletakkannya di depan Bude dan kemudian duduk di depannya. Tidak ada obrolan basa-basi. Kami bekerja seperti dua orang yang sedang memecahkan masalah matematika yang rumit di mana jawabannya adalah kedamaian. Hidup masa depanku. Berikan padaku semua bukti transfer, kata Bude Nani. Suaranya tegas. Semakin jelas, semakin baik. Aku mengangguk membuka map yang telah kusiapkan sejak malam sebelumnya. 17. Transfer. Masing-masing dengan alasan berbeda. Kadang karena ada urusan keluarga, mendesak, kadang karena Dinda butuh uang untuk S2 di universitas swasta atau untuk DP mobil, kadang untuk renovasi rumah, investasi sementara atau sekadar untuk pegangan tunai. Jumlahnya bervariasi dari Rp 5 juta hingga Rp 100 juta. Totalnya mencapai Rp 800 juta. Bude Nani membacanya sangat lambat, seolah membaca surat dakwaan. Pertama, katanya,
Transfer ke rekening Ibu Laras. Keterangan. Pinjaman sementara. Kedua, ke rekening yang sama. Ketiga, transfer ke adik Dimas, Dinda. Menyunggingkan senyum pahit. Saat itu Ratna berpikir sederhana. Bagaimanapun, juga mereka adalah keluarga. Mereka bilang sedang kesulitan. Ratna membantu. Bu Denani mengangkat kepala dan menatapku. Kamu tidak salah karena membantu, kamu hanya salah karena membantu terlalu banyak orang yang tidak pantas mendapatkannya. Kata-kata budeku membuatku tertawa. Tawa yang sangat ringan, yang tidak lagi pahit. Mungkin karena akhirnya ada seseorang yang mengungkapkan apa yang dirasakan hatiku secara adil. Ponselku bergetar tanpa henti. Pesan masuk satu demi satu. Dari Dimas, Ratna, tolong dengarkan penjelasanku. Dari Dinda, Mbak Ratna. Kalau ada apa-apa, bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa dibesar-besarkan? Sebuah nomor tak dikenal. Menelepon. Aku melihatnya dan tidak menjawab. Bu Denani melirik layar ponselku dan kemudian melambaikan tangan. Jangan jawab, mereka sedang menguji reaksimu. Aku mematikan nada dering dan menelungkupkan ponsel. Pada saat itu aku merasa lucu. Hari ini seharusnya aku duduk di ruang. Rias mengenakan gaun pengantinku, tersenyum pada para tamu, tapi kenyataannya. Aku sedang menghitung setiap rupiah yang kupinjamkan untuk menuntut keadilan. Benar-benar dalam hidup ini tidak ada yang bisa menuliskan skenario untuk kita. Siang harinya, Bu Denani selesai menyusun somasi hukum untuk pengembalian utang. Kalimat-kalimatnya jelas, langsung, tanpa emosi berlebihan. Aku membacanya, sekali lagi, merasa seolah-olah sedang membaca cerita orang lain. Tangan, kata budeku. Aku mengambil pulpen dan menandatangani namaku dengan sangat tegas. Tanda tangan gemetar dari masa lalu telah menghilang. Selesai. Bu Denani menutup map. Sore ini akan kukirim somasi ini. Jika mereka cerdas, mereka akan bernegosiasi. Jika tidak, kita punya dasar hukum yang cukup. Aku menghela napas lega. Bude. Ratna merasa jauh lebih ringan karena sudah berhenti membohongi diri sendiri. Sore harinya, setelah Bu Denani pergi, akhirnya aku duduk sendirian. Cahaya matahari masuk ke kamar, menerangi gaun pengantin putih yang masih tergantung di sudut. Aku menatapnya, lalu mendekat mengelus kainnya dengan lembut. Maaf, kataku pelan. Ternyata kamu bukan untukku. Aku menurunkan gaun itu, melipatnya, dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kotaknya. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan dengannya, tetapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan memakainya untuk memasuki kehidupan yang palsu. Telepon kembali berdering. Kali ini, Dimas menelepon dari nomor kantornya. Aku melihatnya sejenak dan kemudian menjawab. Ratna, suaranya terdengar serak. Apa kamu benar-benar ingin membawa semua ini sejauh ini? Aku bersandar di kursi. Suaraku tenang. Tidak, aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Aku akan mengembalikan uangnya. Tapi tolong, jangan pakai pengacara lagi. Kita bisa bicara berdua saja, kan? Aku tertawa. Dimas, selama 5 tahun ini aku sudah cukup banyak bicara denganmu. Ratna, pikirkan lagi. Kita sudah 5 tahun pacaran. Tidak mungkin hanya karena beberapa patah kata kamu menghapus semuanya. Itu bukan beberapa patah kata, jawabku, melainkan cara kalian memandangku. Di seberang sana, terjadi keheningan. Aku akan bicara dengan ibuku, katanya pelan. Kamu boleh bicara dengan siapapun yang kamu mau, jawabku, tapi mulai sekarang semua urusan terkait uang dan kehormatanku, tolong selesaikan melalui pengacaraku. Aku menutup telepon. Kali ini tidak ada getaran, tidak ada penyesalan, tidak ada keraguan. Malam itu aku menyiapkan makan malam sederhana, nasi goreng dari sisa nasi kemarin, makan sambil mendengarkan musik lembut. Untuk pertama kalinya, setelah sekian hari, kepalaku tidak lagi kacau. Tiba-tiba aku berpikir, jika kejadian ini tidak terjadi, mungkin aku akan menghabiskan sisa hidupku sebagai istri yang sabar, sebagai gudang suku cadang, untuk seluruh keluarga suamiku. Memikirkannya, aku bergidik dan kemudian tertawa. Lagi. Kamu selamat, kataku pada diri sendiri. Jika pendengar yang budiman mendengarkan sampai di sini, jika merasa kasihan padaku, jika merasa puas karena aku tidak lagi menderita dalam diam, tolong tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini untuk terus menemaniku. Setiap dukungan dari Anda adalah pengingat bahwa seorang wanita yang bangkit untuk membela dirinya sendiri tidak pernah sendirian. Malam tiba,
Aku membuka jendela agar angin segar masuk. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama aku tidur nyenyak. Aku tidak bermimpi tentang pernikahan, tidak bermimpi tentang pintu yang setengah tertutup. Besok pasti akan ada badai lain, tetapi aku sudah siap. Keesokan paginya aku terbangun saat alarm berbunyi pukul 6.30 tepat pada waktu. Aku biasanya bangun untuk pergi bekerja. Sesaat, kepalaku terasa bingung. Selama sepersekian detik, aku masih percaya bahwa hari ini aku akan mengenakan gaun pengantin, bahwa aku akan duduk di depan cermin, mendengarkan suara pengering rambut dan mencium aroma khas bedak rias. Tapi itu hanya sedetik, aku mengingat semuanya, dan perasaan pertama yang muncul bukanlah penyesalan, melainkan kelegaan. Aku meregangkan tubuh dan membuka jendela. Langit Jakarta pagi itu cerah, sesuatu yang jarang terjadi akhir-akhir ini. Cahaya matahari menerangi atap-atap rumah di depan, terasa hangat dan tenang. Hari yang normal, dan justru kenormalan inilah yang membuatku merasa aman. Aku bersiap untuk pergi bekerja seperti biasa. Kemeja putih, celana hitam, sepatu datar. Tidak ada yang tahu bahwa hari ini seharusnya menjadi hari pernikahanku dan aku juga tidak berkeinginan agar siapapun mengetahuinya. Ini adalah kehidupan pribadiku. Aku ingin menyimpannya untuk diriku sendiri. Begitu keluar dari kamar, ponsel bergetar. Kali ini bukan Dimas, melainkan nomor tak dikenal. Aku melihatnya selama beberapa detik dan memutuskan untuk menjawab. Halo, ini Ratna. Suara seorang pria parubaya, agak kasar. Ya, ini saya. Halo, saya Teguh, pamannya Dimas. Dengar, kami sudah membayar tiket pesawat dan pesanan hotel. Kegilaan apa ini membatalkan pernikahan di menit terakhir? Aku berhenti di puncak tangga, bersandar pada pegangan tangga. Versi cerita. Mana yang ingin Bapak dengar, Pak Teguh? Versi yang sebenarnya, Nak. Pernikahan adalah urusan serius. Jika terjadi sesuatu, bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa dibesar-besarkan? Aku tersenyum. Bapak benar. Urusan serius harus dijelaskan. Kenyataannya adalah, saya tidak akan menikah dan saya punya alasan kuat. Alasan luar biasa apa itu? Aku tidak memberikan penjelasan panjang lebar. Jika Bapak ingin mengetahuinya, saya persilakan Bapak menghubungi pengacara saya. Di sana ada semua buktinya. Di seberang sana ada keheningan beberapa detik dan kemudian suaranya melembut. Ratna, apapun yang terjadi, kamu dan Dimas sudah lama berhubungan. Saya hanya berharap kamu memikirkannya 2 kali. Saya sudah memikirkannya dengan sangat matang, kataku. Saya tidak akan mengubah keputusan saya. Aku menutup telepon. Saat tiba di pintu gedung, angin berhembus segar. Di hatiku, tidak ada lagi gejolak. Panggilan seperti ini aku tahu akan ada lagi, tetapi, seperti ombak kecil, mereka tidak lagi cukup kuat untuk menggoyahkanku. Di kantor semuanya berjalan normal. Rekan kerjaku menyapaku, bertanya tentang pekerjaan. Kami berdiskusi tentang proyek. Tidak ada yang menyebut pernikahan. Mungkin karena aku orang yang tertutup, mungkin juga karena semua orang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Dan tiba-tiba aku sadar, dunia tidak berputar di sekitar pernikahan yang dibatalkan. Itu hanya menjadi pusat di pikiranku sendiri. Siang harinya, saat makan siang dari kotak bekalku, ponsel bergetar lagi. Kali ini dari Ibu Laras. Aku melihat nama di layar. Aku menghela napas dan menjawab, Ratna. Suaranya sangat berbeda dari hari sebelumnya, begitu lembut hingga terasa aneh. Di mana kamu, Nak? Saya di kantor. Apa yang Ibu inginkan? Ibu mau menjemputmu. Oke, kita bicara berdua saja. Aku tertawa. Bu Laras, saya rasa kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan berdua saja. Apa kamu marah padaku? Tidak, suaranya pecah. Saya ini wanita tua. Jika saya mengatakan sesuatu yang tidak pantas, tolong maafkan saya. Aku melihat keluar jendela kantor di mana matahari menerangi meja kerjaku. Saya tidak marah, saya hanya sudah tidak percaya lagi. Apa maksudmu? Maksud saya, mulai sekarang, tolong diskusikan semua masalah melalui pengacara. Saya tidak ingin mendengar penjelasan apapun lagi. Di seberang sana, suaranya tiba-tiba berubah, tidak lagi lembut. Ratna, jangan memanfaatkannya untuk menekan orang. Keluarga kami juga punya harga diri. Aku tertawa pahit. Harga diri tidak terletak pada kata-kata. Harga diri terletak pada apa yang kita lakukan. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Tanganku sedikit gemetar,
tetapi hatiku terasa sangat ringan, seolah-olah aku baru saja mengunci pintu yang seharusnya sudah tertutup sejak lama. Sore harinya, Bude Nani mengirim pesan padaku. Pihak sana sudah menerima somasi. Mereka mau bernegosiasi. Aku membaca pesan itu dan menggigit bibir bawahku. Bude, urus saja sama Bude. Ratna tidak mau bertemu langsung. Bude Nani menjawab dengan cepat, jangan khawatir, fokuslah pada hidupmu. Aku menyimpan ponsel dan kembali bekerja. Di kepalaku tidak ada lagi bayangan keluarga Dimas. Sebagai gantinya ada rencana untuk proyek masa depan, tenggat, waktu, hal-hal yang sangat duniawi. Dan justru keduniawian itulah yang membuatku merasa kembali ke jalan yang benar. Saat pulang kerja, aku mampir ke minimarket kecil di bawah apartemenku untuk membeli makanan. Saat mengantre di kasir, aku sadar bahwa aku sedang bersiul, kebiasaan yang sudah lama tidak kulakukan. Saat tiba di rumah, aku membuat nasi goreng spesial yang enak. Aku makan malam sederhana sambil menonton berita. Hidup terus berjalan. Tidak berhenti hanya karena sebuah pernikahan tidak terlaksana. Sebelum tidur, aku membuka lemari dan mengeluarkan kardigan lain yang dirajut. Ibuku untukku dan masih kusimpan dengan hati-hati. Aku memakainya dan berdiri di depan cermin. Warnanya krem lembut. Kerahnya sederhana, jahitannya agak tidak rata. Tetapi memberikan kehangatan. Bu, kataku pelan. Ratna baik-baik saja. Di cermin, wanita yang membalas tatapanku tidak lagi memiliki ekspresi lelah atau takut. Hanya ketenangan seseorang yang telah melewati badai dan tahu apa yang diinginkannya. Aku mematikan lampu, berbaring dan mengatur ponsel ke mode diam. Tidak ada lagi panggilan yang bisa menyeret saya kembali ke masa lalu. Pintu itu sudah terkunci, dan kuncinya ada di tanganku. 3 hari setelah membatalkan pernikahan, apa yang kutakutkan akhirnya tiba. Bukan dalam bentuk konfrontasi langsung, melainkan dalam bentuk bisik-bisik yang menyelinap melalui telepon, melalui tatapan, melalui pertanyaan yang tampak biasa saja, tetapi setajam jarum. Pagi itu aku baru saja duduk di meja kerjaku ketika seorang rekan kerja dari meja sebelah mendekat. Suaranya campuran antara rasa ingin tahu dan rasa malu. Ratna, aku dengar akhir pekan lalu kamu ada masalah. Apa benar? Aku mengangkat kepala dan tersenyum dengan sangat tenang. Ah, ya, aku membatalkan pernikahanku. Rekan kerjaku membelalakan mata. Serius? Kenapa tiba-tiba begitu? Kami tidak cocok, itu saja, jawabku. Dia terdiam beberapa detik dan kemudian mengangguk perlahan. Ya memang, benar, pernikahan itu untuk seumur hidup. Dia kembali ke mejanya, tetapi aku tahu ceritanya tidak akan berakhir di situ. Siang harinya, ponsel bergetar. Sebuah pesan dari kenalan lama yang pernah menghadiri acara keluarga Dimas beberapa kali. Ratna, aku dengar kamu membatalkan pernikahan karena Dimas tidak cukup kaya. Apa begitu? Aku membaca pesan itu dan tertawa terbahak-bahak. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa seseorang yang sudah terbiasa. Terbiasa dengan cara yang begitu mudah untuk menyalahkan. Aku hanya mengetik jawaban satu kalimat. Itu bukan ceritanya. Dan kemudian aku meninggalkan ponsel tanpa memberikan penjelasan, tanpa berdebat. Sore harinya Bude Nani meneleponku. Di sana mereka mulai menjelek-jelekanmu, kata budeku tanpa basa-basi. Mereka bilang kamu merendahkan Dimas karena pendapatannya lebih rendah dan kamu punya banyak tuntutan. Aku berdiri di dekat jendela, mengamati arus orang yang pulang kerja di jalan di bawah. Bude, aku tahu. Kamu mau Bude bicara untukmu? Aku menggelengkan kepala, meskipun aku tahu beliau tidak sedang melihatku. Belum perlu, Bude. Aku tidak mau berdebat. Kamu sudah memikirkannya baik-baik? Ya, siapa yang percaya padaku tidak butuh penjelasan. Bagi yang tidak percaya, percuma memberi penjelasan. Bude Nani menghela napas. Kamu mirip sekali dengan ibumu. Aku tersenyum. Ibuku juga pernah mengatakan hal serupa ketika suatu kali seseorang salah paham padanya. Hari-hari berikutnya, gosip menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Ada yang bertanya langsung, ada yang berputar-putar, ada yang hanya diam menatapku dengan pandangan berbeda. Aku memilih satu-satunya cara untuk menghadapinya. Hidup dengan normal. Aku tiba di kantor tepat waktu, bekerja dengan serius, menghadiri rapat, membuat laporan, merencanakan proyek seolah-olah tidak pernah ada pernikahan yang dibatalkan. Malam harinya aku memasak, membaca buku, melakukan olahraga ringan.
Hidupku tidak tergelincir hanya karena gosip. Terkadang, saat sendirian, aku juga bertanya pada diriku sendiri, perlukah aku memberikan klarifikasi? Dan kemudian aku teringat tatapan tamak Ibu Laras melalui pintu. Aku teringat tawa Dinda saat membicarakan apartemen. Aku teringat rekaman, dingin 3 menit itu dan aku tahu bahwa diamku sekarang bukan karena kelemahan, melainkan karena harga diri. Suatu malam aku menerima panggilan dari Dimas. Itu nomor tak dikenal, tetapi aku mengenali suaranya segera setelah menjawab. Ratna, suaranya terdengar lelah. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, apa kamu benar-benar tidak pernah mencintaiku? Aku bersandar di kursi menatap cahaya kuning lampu yang memantul di dinding. Aku pernah mencintaimu, kataku dengan sangat serius. Lalu, bagaimana kamu bisa tega sekali? Bukan aku yang tega, potongku, tapi aku tidak bisa mencintai dengan buta. Di seberang sana terjadi keheningan. Ratna, katanya pelan. Sekarang aku sadar bahwa aku salah. Aku menghela napas. Dimas, apakah kamu salah atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku menggelengkan kepala. Ada pintu yang jika sudah tertutup, membukanya kembali hanya akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Panggilan berakhir dalam keheningan. Malam itu aku tidak sedih. Aku juga tidak merasa menang. Aku hanya merasa hatiku sedikit kosong untuk kemudian terisi kembali dengan cepat oleh kedamaian. Beberapa hari kemudian, Bude Nani memberitahuku. Mereka setuju untuk mengembalikan uangnya. Dibagi menjadi 3 kali cicilan, katanya, masing-masing sekitar Rp 266 juta. Cicilan pertama akan mereka transfer minggu depan. Aku mengangguk di telepon. Terima kasih Bude. Kamu mau bertemu dengan mereka untuk menandatangani perjanjian? Aku tidak menjawab dengan cepat. Bude wakili aku saja. Oke, setelah menutup telepon, aku berdiri lama di dekat jendela. Di luar, kota, Jakarta mulai menyalakan lampunya. Semuanya terus berjalan, terlepas dari kehancuran pribadi masing-masing orang. Tiba-tiba aku sadar bahwa sejak aku membatalkan pernikahan sampai sekarang, aku tidak pernah menangis karena kehilangan Dimas. Aku hanya menangis untuk versi lamaku yang pernah percaya pada sebuah kesalahan. Dan ketika versi itu menghilang, air mataku juga mengering. Jika seseorang bertanya padaku apakah sakit dibicarakan buruk, aku akan menjawab, ya, tapi rasa sakit itu tidak cukup besar untuk menyeretku kembali ke tempat di mana aku tidak seharusnya berada. Aku membuka lemari dan mengeluarkan kotak yang berisi gaun pengantin. Aku belum membukanya, tidak terburu-buru. Semuanya butuh waktu, termasuk tindakan melepaskan. Aku duduk di tempat tidur, membuka buku catatanku dan menulis 1 baris. Diam bukan karena kelemahan, melainkan karena kamu sudah cukup kuat untuk tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku menutup buku catatan dan mematikan lampu. Di luar, suara mobil masih lalu lalang. Suara kehidupan masih ramai. Sementara aku, di kamar kecilku, sedang belajar untuk tetap teguh di tengah gosip dengan caraku sendiri. Minggu itu berlalu perlahan, seolah kota mengurangi kecepatannya dengan sengaja, untuk memberiku waktu bernapas. Pagi hari aku pergi bekerja, malam hari aku pulang ke rumah. Di antara jalan-jalan yang familiar aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kecemasan tidak lagi duduk menunggu di dadaku. Sebagai gantinya ada ruang kosong dan tenang yang tidak menakutkan, melainkan seperti kamar yang baru dibersihkan setelah bertahun-tahun penuh dengan barang-barang tua. Pada Jumat sore, saat menyelesaikan laporan untuk akhir pekan, ponselku bergetar. Muncul notifikasi dari bank, sangat singkat, sangat datar, tetapi membuatku terpaku selama beberapa detik. Anda baru saja menerima transfer masuk, senilai Rp 266.000. Aku menatap kata-kata itu. Aku tidak melompat kegirangan. Aku tidak menghela napas lega. Aku juga tidak merasa bahagia seperti yang kubayangkan. Satu-satunya yang kurasakan adalah perasaan yang sangat dalam dan kokoh, seperti ketika sebuah batu bata diletakkan kembali pada tempatnya. Bude Nani menelepon tak lama kemudian. Cicilan pertama sudah ditransfer, katanya. Mereka tidak berani terlambat. Ya Bude, jawabku. Terima kasih banyak. Bagaimana perasaanmu? Aku memikirkannya sejenak. Biasa saja, Bude. Bude Nani terkekeh pelan. Itu bagus. Merasa biasa saja berarti kamu sudah tidak tercekik oleh uang atau oleh mereka. Setelah menutup telepon, aku bersandar di kursi melihat keluar jendela.
Langit, Jakarta sore itu berawan tipis dan matahari pucat. Seorang rekan kerja melewati mejaku, tersenyum dan bertanya, "Hari ini kelihatannya kamu lega sekali?" Ya, jawabku. Aku baru saja menyelesaikan masalah yang tertunda. Masalah penting apa itu? Masalah belajar melepaskan, kataku sambil tersenyum. Rekan kerjaku tidak bertanya lebih banyak, hanya mengangguk seolah mengerti dan melanjutkan jalannya. Ada hal-hal yang meskipun diceritakan, tidak akan membuat orang lain lebih mengerti, jadi menyimpannya untuk diri sendiri sudah cukup. Malam harinya aku tiba di kamar kontrakanku lebih awal dari biasanya. Saat membuka pintu, kamar kecil itu menyambutku dengan bau kayu, kain dan aroma hidupku sendiri yang telah kubangun. Aku menyalakan lampu, duduk di meja dan membuka aplikasi bank di ponsel. Aku kembali melihat saldo rekeningku, bukan untuk memeriksanya, melainkan untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya kembali ke tempatnya. Aku teringat saat-saat aku mentransfer uang, kadang saat sedang makan, kadang saat rapat, kadang tengah malam saat menerima pesan bahwa ada keadaan darurat keluarga. Setiap kali selesai mentransfer, aku selalu berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa, bisa membantu itu baik. Tapi di lubuk hatiku selalu ada kegelisahan samar yang kuabaikan dengan sengaja. Sekarang aku tidak perlu mengabaikannya lagi. Aku membuka lemari, mengeluarkan kotak berisi gaun pengantin, meletakkannya di atas tempat tidur dan kemudian duduk di depannya. Lama sekali aku hanya menatap kotak itu tanpa membukanya. "Kamu tahu," kataku pelan, seolah berbicara dengan teman lama. "Ada hal-hal yang indah, tapi tidak dibuat untuk disimpan." Akhirnya, aku membuka kotaknya. Gaun pengantin putih terlipat rapi di dalamnya. Tidak ada satupun kerutan, tidak ada jejak hari yang pernah begitu dinantikan. Aku menyentuh lapisan kain tula. Terasa sejuk dan ringan. Tidak lagi menyakitkan, tidak lagi menyebabkan penyesalan, hanya tersisa sedikit nostalgia yang sangat jauh. Aku kembali menutup kotak itu. Aku belum memutuskan apa yang akan kulakukan dengan gaun ini, tetapi aku tahu bahwa ketika saatnya tiba aku tidak akan ragu. Ponsel bergetar. Pesan dari Dinda, adik Dimas. "Mbak Ratna, cicilan pertama, uangnya sudah dibayar." "Oke, maaf soal masalah tempo hari." Aku membaca pesan itu dan tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, aku mengetik satu kalimat. Membayar utang adalah kewajiban, bukan tindakan, kebaikan. Dan kemudian aku memblokir nomornya. Tanpa menambahkan kata-kata, lagi, tanpa membuka pintu untuk percakapan yang tidak perlu. Akhir pekan itu aku membersihkan kamar. Bukan agar bersih, melainkan membersihkan untuk membuang barang-barang. Membuang barang-barang yang terikat pada kenangan lama, barang-barang yang dulu kubeli dengan pikiran bahwa nanti akan digunakan saat pindah ke rumah suamiku. Untuk setiap barang yang kusingkirkan, aku merasa sedikit lebih ringan. Siang harinya, saat membersihkan rak buku, aku menemukan foto lama, fotoku dan Dimas saat perjalanan pertama kami ke Bali. Kami berdua tersenyum lebar. Angin mengacak-acak rambut kami. Saat melihat foto itu aku tidak merasa marah. Tidak merasa sedih, hanya merasa kasihan pada dua orang di foto itu, karena pernah berpikir bahwa semuanya akan jauh lebih sederhana daripada kenyataannya. Memasukkan foto itu ke dalam amplop, menyimpannya di bagian belakang laci. Tidak merobeknya, aku tidak membuangnya. Kenangan tidak perlu dihancurkan, hanya perlu dibungkam. Malam harinya aku duduk di balkon kecil sambil minum teh. Di bawah suara anak-anak bermain, suara sepeda motor, suara-suara yang sangat nyata dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama aku merasa benar-benar telah kembali ke kehidupan ini. Tidak lagi mengambang antara masa lalu dan apa yang seharusnya terjadi. Aku memikirkan ibuku, pesannya agar aku menjaga uang, agar aku menjaga diriku. Dulu aku tidak sepenuhnya mengerti. Sekarang aku mengerti. "Bu," kataku pada angin. "Ratna tidak akan membuatmu khawatir lagi." Perasaan hangat menyebar dari dadaku. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, melainkan kedamaian yang bertahan lama. Malam tiba, aku berbaring di tempat tidur, membuka ponsel, melihat-lihat beberapa berita dan kemudian mematikannya. Aku tidak lagi punya kebiasaan memeriksa apakah ada yang menelepon atau mengirim pesan. Hidupku tidak lagi berputar di sekitar nama-nama lama. Sebelum tidur aku menulis di buku catatanku, satu kalimat terakhir, uangnya telah kembali.
Tapi yang terpenting adalah, hatiku tidak lagi terseret ke sana kemari. Aku mematikan lampu. Kegelapan, memeluk ruangan dengan tenang seperti kepompong, dan di dalam kepompong itu aku tahu bahwa aku sedang tumbuh dengan cara yang berbeda, lebih lambat, tetapi jauh lebih kokoh. Sebulan setelah membatalkan pernikahan, aku menyadari bahwa ada luka yang tidak membutuhkan waktu untuk sembuh, hanya membutuhkan kebenaran untuk berhenti berdarah. Hidupku perlahan kembali ke ritme yang familiar. Tanpa kebisingan, tanpa drama, tetapi kokoh seperti seseorang yang telah belajar untuk tetap berdiri di tengah badai. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara segar, matahari malu-malu. Aku membuat secangkir kopi. Aku berdiri di dekat jendela, melihat jalan kecil di bawah, di mana beberapa orang sudah mulai membuka toko mereka. Suara kehidupan terasa begitu dekat, begitu nyata. Ponsel bergetar. Pesan dari Bude Nani. Cicilan kedua sudah mereka transfer. Tepat waktu. Aku membaca pesan itu dan menjawab dengan satu kata. Bagus, tanpa emoji, tanpa emosi tambahan. Karena pada saat ini masalah uang telah kembali ke tempat yang seharusnya, bagian dari hidup, bukan tali yang mengikat hati. Aku bersiap untuk pergi bekerja. Sebelum keluar pintu, aku melihat sekilas kotak berisi gaun pengantin yang diletakkan rapi di sudut kamar. Benda itu sudah ada di sana hampir sebulan dalam diam, seperti pertanyaan yang belum membutuhkan jawaban. Aku berhenti sejenak, lalu mengambil tasku dan keluar. Hari ini aku punya urusan lain yang lebih penting. Siang harinya aku menerima panggilan dari sebuah yayasan amal lokal di Jakarta. Mereka sedang mengumpulkan sumbangan gaun pengantin untuk gadis-gadis dari keluarga kurang mampu yang akan menikah, tetapi tidak punya cukup uang. Orang di seberang telepon berbicara dengan sangat lembut, tanpa menekan. Aku menutup telepon, duduk diam sejenak. Maka aku tahu saatnya telah tiba. Sore harinya, saat pulang kerja, aku kembali ke kamarku. Aku mengambil kotak gaun pengantin dan meletakkannya di atas meja. Kali ini aku membukanya dengan sangat tenang. Gaun pengantin putih itu masih indah, masih bersih, tetapi tidak lagi membuatku sesak napas. Aku melipat gaun itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam tas besar bersama dengan kartu kecil. Aku menulis perlahan dengan tulisan tangan yang rapi. Ini adalah gaun pengantin baru. Saya harap siapapun yang memakainya akan memasuki pernikahan yang penuh kebaikan. Tanpa nama, aku membawa gaun itu ke pusat amal. Aku disambut oleh seorang sukarelawan muda. Dia melihat gaun itu dengan mata terbelalak. Mbak, gaun ini benar-benar baru. Ya, kataku sambil tersenyum. Tapi saya sudah tidak membutuhkannya lagi. Gadis itu menatapku dengan sedikit ragu. Apa Mbak tidak menyesal? Aku memikirkannya sejenak. Tidak, jawabku, karena saya telah menyimpan sesuatu yang jauh lebih penting. Gadis itu mengangguk. Matanya tampak sedikit terharu. Saat keluar dari pusat amal, aku melangkah ke jalan. Langit sudah mulai gelap. Lampu jalan menyala. Lebih awal. Hatiku tidak kosong seperti yang pernah kutakutkan. Sebaliknya, hatiku penuh dengan perasaan lega yang sulit dijelaskan, seolah-olah aku baru saja mengembalikan mimpi yang bukan milikku untuk mendapatkan kembali kenyataan yang menjadi hakku. Malam harinya aku menerima pesan dari temanku Dewi. Aku dengar kamu menyumbangkan gaun pengantinmu, ya. Gila. Kamu super kuat. Aku tersenyum dan mengetik jawaban. Ini bukan kekuatan, ini hanya aku tidak ingin memikul beban yang tidak kubutuhkan. Temanku mengirim emoji tertawa. Aku traktir kamu jalan-jalan akhir pekan ini, biar kamu rileks. Aku menjawab, aku ikut. Setelah meletakkan ponsel, aku duduk di tempat tidur. Di kepalaku muncul gambaran diriku beberapa bulan yang lalu, bingung antara cinta, tanggung jawab, dan ketakutan akan kehilangan. Diriku yang sekarang tidak lebih hebat atau lebih pintar. Hanya lebih berani untuk menghadapi kebenaran sedikit lebih awal. Malam itu, Bude Nani meneleponku. Cicilan terakhir dijadwalkan minggu depan, katanya. Dan setelah itu selesai. Semuanya lunas. Ya, Bude, jawabku. Bude sudah sangat repot. Tidak serepot yang kamu alami. Bude tersenyum. Bude, Ratna sudah tidak ingin mendengar kabar apapun lagi tentang keluarga. Itu, aku tahu. Jangan khawatir. Saat menutup telepon, aku mematikan lampu. Dalam kegelapan aku tidak lagi melihat bayangan pintu yang terbuka setengah. Aku tidak lagi mendengar tawa di belakang punggungku. Hanya ada suara napasku sendiri yang teratur.
Jika hadirin telah mengikuti ceritaku sampai di sini, jika pernah merasakan kemarahan, kesedihan dan kelegaan ketika aku tidak melangkah menuju pernikahan, yang salah tolong tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini untuk terus menemaniku. Cinta dan dukungan Anda adalah sumber kekuatan yang luar biasa bagiku dan bagi banyak wanita lain untuk percaya bahwa memilih diri kita sendiri bukanlah kesalahan. Keesokan paginya aku memakai kardigan rajutan ibuku dan keluar ke jalan. Jaket itu tidak baru, jahitannya tidak sempurna, tetapi memberikan kehangatan. Ibuku pernah berkata, "Kamu hanya perlu hidup dengan baik. Tuhan tidak akan tinggal diam." Aku mempercayainya. Aku tidak jadi menjadi pengantin. Tidak ada resepsi, tidak ada gaun putih berjalan menuju pelaminan, tetapi aku telah melewati ambang batas menuju tahap lain dalam hidupku, di mana aku tidak lagi menyerahkan hak kepada siapapun untuk memutuskan kebahagiaanku. Dan ketika aku melihat ke belakang aku merasa bersyukur. Bersyukur atas malam yang gelap sebelum hari pernikahan. Bersyukur atas pintu yang terbuka setengah. Bersyukur atas rekaman dingin 3 menit itu. Karena jika bukan karena semua itu, mungkin aku harus membayarnya dengan sisa hidupku. Setelah gaun pengantin meninggalkan kamarku, hidupku tidak menjadi kosong, seperti yang dibayangkan banyak orang. Sebaliknya, hidupku terisi dengan hal-hal konkret, jelas dan memiliki tujuan. Mungkin karena tidak teralihkan oleh pernikahan yang samar, saat itulah aku benar-benar melihat betapa lurusnya ialangku. Senin pagi aku masuk ke ruang rapat besar perusahaan dengan setumpuk tebal dokumen di tangan. Proyek yang kutangani sudah berjalan hampir 3 bulan dan merupakan proyek utama akhir tahun. Dulu, saat sedang mempersiapkan pernikahan, aku beberapa kali tergoda untuk menyerahkan hak melakukan presentasi kepada Dimas, berpikir bahwa kami akan segera menjadi suami istri dan membantunya sama dengan membantu keluarga. Sekarang, memikirkannya, aku hanya tersenyum. Direktur departemen melihat ke meja rapat. "Hari ini Ratna yang melakukan presentasi, kan?" "Ya, Pak," jawabku. Saat berdiri di depan layar, melihat angka-angka, grafik dan rencana yang telah kusiapkan dengan susah payah, tiba-tiba aku merasakannya sangat familiar. Ini adalah panggungku. Tidak perlu riasan berlebihan, tidak perlu gaun putih, hanya perlu konsentrasi dan kompetensi. Aku berbicara dengan lancar, tanpa terbata-bata, tanpa ragu. Pertanyaan dari Dewan Direksi ku jawab dengan ringkas. Seorang direktur mengangguk sambil mencatat tanpa henti. Saat rapat selesai, bosku menepuk pundakku. "Kerja bagus." Aku tersenyum. "Saya hanya melakukan bagian saya, Pak." Siang itu, saat makan bersama beberapa rekan kerja, seorang senior di departemen tiba-tiba bertanya padaku, "Ratna, aku dengar baru-baru ini kamu mengalami kejadian pahit." Aku meletakkan sendok, menatapnya dan tersenyum dengan sangat ringan. "Sama sekali tidak. Aku hanya berhasil berhenti sebelum terlambat." Dia menatapku beberapa detik dan kemudian mengangguk. "Ya, berhenti pada saat yang tepat juga membutuhkan keberanian." Aku menyadari bahwa tidak semua orang menghakimi. Ada orang-orang yang saat melihatmu tetap teguh, secara otomatis menghormatimu. Sore harinya, Bu Denani mengirim pesan padaku. Cicilan terakhir telah dikonfirmasi. Tanggal transfer sudah ditutup, yang berarti masalahnya sudah selesai sepenuhnya. Aku membacanya tanpa terkejut, tanpa antusiasme, hanya merasa ringan. Sempurna, Bude. Malam itu aku menelepon seseorang yang sudah lama tidak kuhubungi secara aktif. "Ibu Sari?" Tetangga lama ibuku di kampung. "Halo, Bu Sari." "Wah, ini kamu Ratna?" "Tumben sekali. Sudah lama tidak menelepon." "Apa kabar, Nak?" "Baik, Bu Sari. Saya hanya ingin bertanya sesuatu. Dulu ibu saya sering menitipkan barang pada ibu. Apa masih ada yang disimpan?" Ibu Sari terdiam beberapa detik dan kemudian berkata, "Ya, Nak ya. Ada tas kain yang ibumu tinggalkan padaku. Aku menyimpannya dengan sangat baik." Aku mengangguk perlahan. Tenggorokanku tercekat. Baiklah. Akhir pekan itu aku kembali ke kampung halaman tempat ibuku dulu tinggal. Gang kecil itu masih sama, hanya toko di sudut yang sudah berganti pemilik. Ibu Sari memberiku tas kain berwarna biru muda. Di dalamnya ada beberapa foto lama, sebuah buku catatan dan amplop tipis. Aku membuka buku catatan itu. Tulisan tangan miring ibuku yang khas. "Ratna, putriku, jika kamu membaca ini, artinya
Aku sudah tidak ada di sampingmu. Jangan sedih. Ibumu hanya berharap kamu hidup dengan baik untuk dirimu sendiri. Aku berdiri diam dalam waktu yang lama. Kata-kata itu tidak mengajariku untuk berkorban, tidak mengajariku untuk bersabar, hanya mengajariku satu hal, hiduplah dengan baik untuk dirimu sendiri. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, aku mampir ke apartemen yang atas namaku di Kuningan, apartemen yang belum pernah diinjak oleh keluarga mantan tunanganku. Hanya tercium bau cat baru. Ada cahaya matahari dan keheningan. Aku membuka pintu, berdiri di tengah ruang tamu yang luas dan tiba-tiba tertawa. Setidaknya, kamu tidak kehilangan rumah, kataku. Malam harinya aku menelepon temanku Dewi. Akhir pekan depan aku pindah ke apartemen baruku, kataku. Serius, kamu baik-baik saja? Lebih dari baik. Oke, aku bantu kamu pindahan. Sip. Malam ini aku tidur di lantai ruang tamu apartemen baruku. Tidak ada tempat tidur, hanya selimut tipis. Langit-langitnya tinggi. Cahaya kuning lampu jalan. Terasa lembut. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa masa depan tidak perlu digambar dengan mimpi pernikahan. Aku bisa mulai dari rumah kosong, seorang wanita dan begitu banyak kebebasan. Keesokan paginya, ponsel bergetar. Muncul notifikasi dari bank. Anda baru saja menerima transfer masuk senilai Rp 266 juta sekian cicilan terakhir. Aku menatap layar beberapa detik dan kemudian mematikannya. Semuanya telah berakhir. Tidak ada lagi ikatan. Tidak ada lagi rekening yang belum selesai. Aku membuat kopi, berdiri di balkon, mengamati kota yang mulai bangun. Di kepalaku tidak ada lagi pertanyaan bagaimana jika, hanya ada satu pernyataan yang sangat jelas. Aku telah memilih dengan benar. Mungkin aku tidak memiliki pesta pernikahan yang indah, tetapi aku memiliki kehidupan yang sedang terbuka di depanku, di mana aku tidak perlu menundukkan kepala kepada siapapun untuk mendapatkan rasa aman palsu. Aku memakai kardigan yang dijahit ibuku. Aku keluar dari apartemen dan mengunci pintu. Suara kunci membuat bunyi klik yang tegas seperti titik akhir untuk bab lama. Dan saat menuruni tangga aku tahu bahwa apa yang ada di depan bukanlah surga, melainkan jalan yang telah kupilih sendiri. Setelah menghabiskan hampir 2 minggu di apartemen baru di Kuningan, aku mulai terbiasa dengan perasaan tinggal sendirian di ruang yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Pagi hari, cahaya matahari masuk melalui jendela kaca besar, jatuh di lantai kayu yang kosong, menciptakan garis-garis cahaya yang panjang dan tenang. Tidak ada lagi suara telepon yang mendesak, tidak ada lagi pesan yang bertanya dengan kepedulian palsu dan nada ingin tahu, apalagi perasaan harus melapor kepada siapapun di mana aku berada atau apa yang sedang kulakukan. Hari-hari pertama aku tidak bisa tidur dengan nyenyak, bukan karena kecemasan, melainkan karena otakku masih belajar beradaptasi dengan kebebasan absolut. Tetapi setelah beberapa hari aku mulai tidur nyenyak lagi. Tidur tanpa bermimpi tentang pernikahan, tanpa bermimpi tentang pintu yang terbuka setengah, tanpa bermimpi tentang tatapan tamak di belakang punggungku. Pagi hari, sebelum pergi bekerja, aku membuat kopi sendiri, membuka jendela dan menarik napas dalam-dalam. Kota masih sibuk, masih bising, tetapi di apartemen ini aku memiliki hak untuk memilih ketenangan. Di kantor, orang-orang perlahan berhenti penasaran. Cerita pernikahan yang dibatalkan tidak lagi menjadi topik hangat. Mereka kembali ke tenggat waktu mereka, tujuan mereka dan kekhawatiran mereka sendiri. Aku menyadari satu kebenaran sederhana. Dunia tidak berhenti karena tragedi kita, sama seperti tidak berhenti karena kebahagiaan orang lain. Suatu sore, direktur memanggilku ke ruangannya. Ratna, katanya, manajemen sedang mempertimbangkan untuk memberimu tanggung jawab baru. Tekanannya akan lebih besar, tetapi kesempatannya juga. Aku duduk sangat tegak mendengarkan. Apakah kamu siap? Saya siap, Pak, jawabku tanpa ragu. Direktur mengangguk sambil tersenyum. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Saat keluar dari ruangan, aku merasakan jantungku berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena antusiasme. Perasaan itu sangat familiar, tetapi sudah lama aku tidak membiarkan diriku menikmatinya. Dulu, setiap kali ada kesempatan, aku sering memikirkan orang lain terlebih dahulu. Apakah Dimas akan merasa tertinggal? Apakah keluarganya akan berpikir aku terlalu ambisius? Sekarang pertanyaan-pertanyaan itu sudah tidak ada lagi. Malam harinya aku membersihkan apartemen. Dewi datang membantuku merakit rak buku dan menggantung beberapa lukisan sederhana. Kami bekerja sambil mengobrol santai.
Kamu benar-benar sudah berubah, kata Dewi dengan tangan masih memutar. Sekrup, berubah apanya? Kamu lebih ringan, katanya sambil tertawa. Dulu melihatmu seperti melihat seseorang yang memikul beban seluruh dunia di pundaknya. Aku memikirkannya sejenak, karena dulu aku berpikir kebahagiaanku bergantung pada apakah orang lain senang atau tidak. Sekarang aku merasa bahwa selama aku tidak mengkhianati diriku sendiri sudah cukup. Dewi tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk. Ada percakapan yang tidak membutuhkan kesimpulan. Akhir pekan itu aku kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi makam ibuku. Hari itu langit cerah. Ada angin sepoi-sepoi. Aku meletakkan seikat bunga kecil di depan batu nisan dan kemudian duduk lama tanpa menangis, tanpa mengeluh, hanya menceritakan hal-hal yang sangat sehari-hari pada ibuku. Pekerjaan, apartemen baru, makanan yang kumasak. Bu, kataku pelan, Ratna baik-baik saja. Ratna tidak perlu memaksakan diri lagi. Angin bertiup di antara pepohonan, daun-daun bergemerisik. Aku menganggapnya sebagai jawaban. Dalam perjalanan pulang aku mampir ke supermarket untuk membeli beberapa barang. Saat mengantre di kasir, aku sadar bahwa aku sedang tersenyum tanpa sengaja, bukan karena sesuatu yang khusus, hanya karena kehidupan saat ini terasa tepat. Pada titiknya, suatu malam, saat membaca buku, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya sangat singkat. Ratna, ini aku. Aku hanya ingin bilang maaf. Aku menatap teks itu lama sekali. Aku tidak merasa marah, aku tidak gemetar dan aku juga tidak merasa perlu untuk menjawab. Akhirnya aku menghapus pesan itu, bukan karena kejam, melainkan karena aku tidak lagi merasa perlu memainkan peran sebagai pemaaf untuk membuat seseorang merasa lebih lega. Ada permintaan maaf yang datang terlambat dan hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah tidak membiarkannya menyeret kita kembali ke masa lalu. Pada hari-hari berikutnya aku mulai memiliki rutinitas lari pagi di taman dekat apartemen. Dengan setiap putaran yang kulewati, keringat mengalir dan pikiranku menjadi kosong. Aku merasakan tubuhku dengan jelas, napasku, detak jantungku. Semuanya milikku. Tidak dibagi, tidak dipecah. Suatu pagi, saat melakukan peregangan, seorang ibu tua berpapasan denganku dan tersenyum. Wanita muda tinggal sendirian di apartemen besar di sini. Kamu pasti luar biasa, ya? Aku membalas senyumnya. Saya hanya sedang belajar hidup, Bu. Ibu itu mengangguk dengan tatapan ramah. Tahu bahwa kamu sedang belajar sudah merupakan hal yang sangat baik. Kalimat sederhana itu menemaniku sepanjang hari. Malam harinya, duduk di sofa, melihat apartemen yang perlahan terisi dengan barang-barang yang kupilih sendiri, tiba-tiba aku mengerti satu hal. Kebahagiaan bukan tentang memiliki lebih banyak orang, melainkan tentang tidak harus mengecilkan dirimu sendiri agar cocok dengan orang lain. Aku mengambil buku, catatanku dan menulis kalimat lain. Hidup yang biasa saja tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah menjalani hidup yang bukan milikmu. Aku meletak pulpen, mematikan lampu. Di luar, kota Jakarta masih terang benderang. Sementara, di hatiku telah terbuka bab baru tanpa keriuhan, tetapi sangat nyata. Musim hujan datang lebih lambat dari biasanya. Jakarta di akhir Desember tidak dingin sampai ke tulang, hanya cukup sejuk untuk ingin memakai jaket sebelum keluar rumah. Aku semakin terbiasa dengan ritme hidup baruku, ritme yang tidak lagi didorong oleh rencana pernikahan, yang tidak lagi memiliki jadwal yang berputar di sekitar calon mertuaku, melainkan berputar di sekitar diriku sendiri. Suatu Jumat sore, setelah pulang kerja, aku mampir ke kedai kopi langgananku di lantai dasar gedung kantorku, sebuah kedai kopi kecil dengan cahaya kuning dan musik jazz lembut. Aku membawa laptop, berencana duduk sebentar untuk memperbaiki beberapa slide untuk rapat minggu depan. Semuanya sangat normal, sampai aku mendengar suara yang familiar dari meja di belakang. Ratna. Aku mengangkat kepala. Dimas berdiri di sana, lebih kurus dari sebelumnya. Dia mengenakan jaket berwarna gelap. Tatapannya menunjukkan kejutan, bercampur keraguan. Selama sepersekian detik aku pikir aku akan merasa canggung, tapi tidak. Perasaan pertama yang muncul adalah perasaan asing. Halo. Kataku sambil mengangguk sopan. Dia berdiri diam beberapa detik, lalu menarik kursi dan duduk di depanku, menjaga jarak yang aman. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku kerja di dekat sini, jawabku. Kadang-kadang aku mampir. Suasana di antara kami tidak tegang, tetapi juga tidak akrab. Seperti dua orang yang pernah saling mengenal dengan sangat baik dan tiba-tiba menjadi orang asing.
dengan kenangan bersama. Dimas menatapku dengan tatapan rumit. Kamu terlihat berbeda. Berbeda apanya? Lebih tenang, katanya. Lebih ringan. Aku tersenyum. Mungkin karena aku sudah tidak perlu memaksakan diri. Dia menunduk memutar-mutar cangkir kopi di depannya. Aku sudah banyak berpikir, katanya, tentang semua yang terjadi sebelumnya. Ya, jawabku singkat tanpa menyemangatinya, tetapi juga tidak mencegahnya. Aku minta maaf, lanjutnya dengan suara pelan. Karena tidak melindungimu, karena membiarkan semuanya menjadi begitu parah. Aku menatapnya lama sekali. Bukan untuk mempertimbangkan memaafkannya, melainkan untuk memastikan satu hal yang lebih penting. Apakah kata-kata ini masih bisa menyentuhku? Dimas, kataku perlahan, bahwa kamu meminta maaf adalah hakmu, tetapi apakah aku perlu mendengarnya atau tidak, itu hakku. Dia mengangkat kepala tampak sedikit bingung. Aku tidak berharap kamu kembali, aku hanya ingin mengatakannya. Aku mengerti, kataku sambil mengangguk. Dan aku sudah mendengarnya. Pada saat itu aku menyadari bahwa aku tidak lagi mengharapkan penjelasan lengkap, juga tidak membutuhkan akhir yang jelas. Ada hubungan yang berakhir, bukan karena cinta habis, melainkan karena kemampuan untuk terus percaya sudah habis. Dimas terdiam sejenak dan kemudian bertanya, apa kamu bahagia? Aku memikirkannya sejenak. Aku baik-baik saja, jawabku. Dan bagiku itu sudah cukup. Dia tersenyum sedih. Aku ikut senang untukmu. Kami tidak bicara banyak lagi. Tidak ada nostalgia. Tidak ada selaan, tidak ada janji. Ketika aku berdiri untuk pergi dari kedai kopi, dia juga tidak menahanku. Masing-masing melanjutkan jalannya sendiri. Kali ini benar-benar sendirian. Di luar, angin dingin berhembus di leherku. Aku menaikkan kerah jaket dan berjalan perlahan di trotoar. Hatiku tidak gelisah, juga tidak kosong. Hanya ada perasaan telah menutup lingkaran yang tidak pernah sengaja ku gambar. Ini akhir pekan, Dewi mengajakku ke pameran fotografi di Jakarta Pusat. Foto-foto tentang orang-orang dan kota yang sangat nyata dan membumi. Berdiri di depan foto seorang wanita parubaya makan sendirian di dekat jendela, Dewi bertanya padaku, apa kamu takut kesepian? Aku menggelengkan kepala. Aku lebih takut menjalani hidupku dengan cara yang salah. Dewi tertawa terbahak-bahak dan memegang lenganku. Itu sudah cukup. Malam harinya aku duduk di apartemenku, membuka buku catatan lamaku, membolak-balik halaman yang kutulis selama masa-masa sulit. Aku bisa melihat dengan jelas transformasiku sendiri. Dari kalimat-kalimat gemetar dan penuh pertanyaan hingga kalimat-kalimat singkat dan tegas. Aku menambahkan satu baris lagi. Batasan adalah sesuatu yang membantumu tetap utuh dengan dirimu sendiri. Keesokan harinya aku menerima email konfirmasi dari perusahaan. Proyek baru telah resmi ditugaskan padaku. Tanggung jawab yang lebih besar, tekanan yang lebih besar. Tetapi aku tidak lagi takut karena sekarang aku tahu bahwa apapun yang terjadi aku masih bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Malam harinya aku menelepon Bude Nani. Bude, sepertinya semuanya sudah benar-benar berakhir. Aku tahu. Beliau tertawa. Suaramu terdengar sangat berbeda. Berbeda bagaimana, Bude? Berbeda seperti suara seseorang yang sudah tahu menetapkan batasan. Aku tersenyum. Setelah panggilan itu, aku berdiri di balkon mengamati kota, Jakarta yang menyalakan lampunya. Setiap jendela adalah satu kehidupan, satu pilihan. Aku tidak tahu bagaimana masa depan nantinya, tetapi aku tahu bahwa mulai sekarang siapapun yang masuk ke dalam hidupku harus menghormati batasan-batasan itu, bukan untuk bersikap defensif, melainkan untuk hidup dengan baik dan jujur pada diriku sendiri. Memasuki tahun baru, aku sadar bahwa aku tidak lagi punya kebiasaan bertanya pada diriku sendiri, kenapa ini terjadi padaku? Pertanyaan itu telah menghantuiku selama berbulan-bulan setelah membatalkan pernikahan, seperti duri kecil yang tidak bisa dicabut. Tapi kemudian suatu hari, saat berlari di taman, melihat bagaimana napasku menjadi teratur dan keringat membasahi punggungku, tiba-tiba aku mengerti. Bertanya, kenapa tidak membantuku maju? Bertanya, bagaimana aku akan hidup mulai sekarang ya? Pekerjaan memperkenalkanku pada ritme baru. Proyek baru tidak memberiku waktu untuk bersantai. Rapat terus-menerus, pertemuan dengan klien, penanganan situasi tak terduga yang dulunya sering kudelegasikan kepada orang lain karena tidak ingin terlalu menonjol. Sekarang tidak lagi. Aku mengambil tanggung jawab, berbicara jelas dan mengambil keputusan dengan tegas.
Terkadang tekanannya begitu besar hingga saat tiba di rumah pada malam hari aku hanya ingin berbaring di lantai, menatap langit-langit tanpa memikirkan apapun. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasakan kelelahan yang membuatku kehilangan harapan. Ini adalah kelelahan seseorang yang berjalan di jalan yang benar. Suatu sore, setelah rapat dengan klien, direktur memanggilku. Ratna, jujur saja, katanya, jika kamu adalah Ratna yang beberapa bulan lalu, saya tidak akan berani memberimu pekerjaan ini. Aku tersenyum. Dan sekarang bagaimana, Pak? Sekarang saya tenang. Kalimat itu menemaniku sepanjang perjalanan pulang, bukan karena merasa diakui, melainkan karena aku tahu bahwa perubahan ini tidak berasal dari seseorang yang telah meninggalkanku, melainkan dari diriku sendiri, meninggalkan versi lamaku. Akhir pekan, Dewi mengajakku mengunjungi kampung halaman keluarganya, sebuah tempat di pinggiran kota. Sangat tenang, dengan kebun dan kokok ayam di pagi hari. Aku setuju. Kami berdua pergi naik bus mengobrol tentang segalanya. Apa, kamu takut tidak menikah di masa depan? Tanya Dewi. Setengah bercanda, setengah serius. Aku melihat keluar jendela, sawah-sawah berlalu ke belakang. Ya, aku takut, kataku, tapi aku lebih takut salah menikah. Dewi tertawa terbahak-bahak. Jawaban ini terdengar akrab karena aku hampir membayar harganya untuk itu, jawabku. Di kampung halaman Dewi tidak banyak cahaya di malam hari. Kami berdua duduk di beranda minum teh panas, mendengarkan suara serangga. Tidak ada yang berbicara tentang masa lalu, tidak ada yang menganalisis pria atau pernikahan. Kami hanya berbicara tentang hal-hal kecil, pekerjaan yang ingin kami coba, perjalanan yang ingin kami lakukan, masakan yang ingin kami pelajari. Tiba-tiba aku sadar bahwa kebahagiaan tidak harus terikat pada hal-hal besar. Kebahagiaan bisa muncul saat kita tidak lagi harus menghindari diri kita sendiri. Saat kembali ke Jakarta, aku menerima email undangan untuk menghadiri seminar intensif di Bali. Dulu pasti aku akan ragu, akan berpikir tentang pergi begitu jauh. Siapa yang akan mengurus rumah? Siapa yang akan mengurus urusan pribadiku? Sekarang tidak, aku menjawab menerima dalam 5 menit. Perjalanan itu membuka banyak pintu bagiku. Diskusi menarik, wanita kuat dan mandiri, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Ada yang bercerai, ada yang tidak pernah menikah, ada yang bahagia dalam pernikahan mereka. Tetapi kesamaan mereka adalah mereka tidak mendefinisikan nilai mereka berdasarkan status pernikahan mereka. Suatu malam, saat makan malam dengan teman-teman baruku, seorang rekan senior bertanya padaku, "Pernahkah kamu takut sendirian selamanya?" Aku memikirkannya dan menjawab dengan jujur. Aku lebih takut hidup dengan cara yang salah daripada sendirian. Dia mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu artinya, kamu sudah melewati satu fase. Aku tidak bertanya fase apa, tetapi di lubuk hatiku aku tahu itu adalah fase berhenti membenarkan hal-hal yang tidak pantas. Saat kembali ke Jakarta, aku memulai kebiasaan baru. Setiap bulan aku menyisihkan 1 hari khusus untuk diriku sendiri. Tidak bertemu teman, tidak bekerja lembur, tidak ada media sosial, hanya memasak, membaca, berjalan-jalan, dan menulis. Menulis bukan agar ada yang membacanya, melainkan untuk mendengarkan diriku sendiri dengan lebih jelas. Di halaman buku catatan aku menulis, dulu aku berpikir aku butuh seseorang untuk memilihku. Sekarang aku memilih diriku sendiri terlebih dahulu. Suatu malam, saat menyiram tanaman di balkon, aku menerima pesan dari seorang kenalan yang ingin memperkenalkanku pada temannya. Pesannya sangat sopan, tidak memaksa sama sekali. Aku membacanya tanpa merasa terganggu, tetapi juga tidak antusias. Aku hanya menjawab, "Terima kasih. Kita lihat nanti." Aku tidak menutup pintu untuk kemungkinan baru, tetapi juga tidak membukanya karena takut kesepian. Perasaan ini sangat berbeda dari sebelumnya ketika aku terburu-buru untuk menjalin hubungan karena berpikir aku tidak lagi begitu muda. Malam itu aku berdiri di depan cermin, mengamati wanita yang ada di dalamnya. Dia bukan lagi gadis yang akan menjadi pengantin. Bukan juga orang yang baru saja lolos dari tragedi. Hanya seorang wanita biasa yang tahu apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia inginkan. "Kamu baik-baik saja?" kataku pada diri sendiri. Di luar gerimis, aku membuat secangkir teh panas, duduk, mendengarkan hujan. Pada saat itu aku tidak membutuhkan jawaban untuk masa depan. Aku tidak membutuhkan jaminan
Aku hanya perlu tahu bahwa besok saat bangun aku akan terus hidup sesuai dengan apa yang telah kupilih dan itu sudah cukup. Waktu berlalu dengan sangat lembut, begitu lembut hingga jika seseorang tidak memperhatikan akan berpikir tidak ada yang berubah. Tetapi aku tahu bahwa hari demi hari ada sesuatu di dalam diriku yang telah menetap, menjadi lebih kokoh, seperti permukaan danau setelah badai besar. Tidak ada lagi riak yang disebabkan oleh pertanyaan tanpa jawaban, tidak lagi terseret ke belakang oleh kenangan yang sudah tertutup. Suatu pagi, di awal musim kemarau, ketika matahari cukup hangat untuk membuka pintu balkon, aku berdiri di depan cermin di kamar tidurku yang baru saja didekorasi ulang. Cermin itu memantulkan seorang wanita dengan sweter sederhana, rambut diikat rapi, wajah tanpa banyak riasan, tetapi dengan tatapan cerah dan langsung. Aku menatap diriku sendiri lama sekali. Bukan untuk mencari kekurangan, juga bukan untuk menghibur diri, hanya untuk melihat bagaimana seseorang melihat teman yang telah menemaniku melalui jalan yang panjang. Kamu melakukannya dengan baik, kataku pelan. Kalimat itu bukan untuk menyemangati, melainkan sebagai pengakuan yang terlambat, pengakuan bahwa aku tidak meninggalkan diriku sendiri di saat terburukku. Akhir-akhir ini pekerjaan cukup sibuk, proyek baru memasuki fase akhir. Aku harus bolak-balik antar departemen dalam rapat terus-menerus. Terkadang aku pulang terlambat dari kantor, dan saat keluar dari gedung kantor aku sadar bahwa aku sangat lapar. Tapi alih-alih kelelahan aku merasakan kegembiraan yang aneh, kegembiraan seseorang yang tahu persis di mana dia berada dan kemana dia pergi. Suatu malam, saat merapikan dokumen, direktur memanggilku. "Ratna," katanya, "pernahkah kamu berpikir untuk naik ke posisi yang lebih tinggi?" Aku mengangkat kepala sedikit terkejut. "Saya belum banyak memikirkannya, Pak," jawabku jujur. "Kalau saya sudah," katanya, "dan saya rasa kamu harus mulai memikirkannya." Aku tersenyum. Bukan senyum kepuasan egois, melainkan karena menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun seseorang melihat kemampuanku tanpa menghubungkannya dengan peranku sebagai calon istri atau menantu seseorang. Saat kembali ke rumah, aku memasak sesuatu yang sederhana. Sambil menunggu air mendidih, aku membuka ponsel dan melihat-lihat beberapa foto lama. Ada foto-foto yang dulu kupikir tidak akan berani kulihat lagi, tetapi sekarang saat melihatnya aku tidak merasakan sakit, hanya terasa jauh, seperti melihat ke belakang jalan yang telah kutempuh. Bersyukur karena telah memberiku pelajaran, dan juga bersyukur karena aku tidak lagi di sana. Akhir pekan aku berpartisipasi dalam lari amal bersama teman-teman baruku. Pagi-pagi sekali, taman di Jakarta Pusat sudah penuh orang. Semua orang memakai jaket olahraga, tertawa dan mengobrol. Saat mengantre untuk pemanasan, seorang gadis di sebelahku bertanya, "Berapa kilometer kamu lari?" "5," jawabku. "Dan kamu?" "Sama. Aku lari hanya untuk bersenang-senang." Aku tersenyum. "Ya, lari untuk bersenang-senang." Saat mulai berlari, ritme kakiku menjadi konstan. Napasku bercampur dengan udara segar. Aku merasakan dengan sangat jelas setiap langkah yang kakiku ambil di atas tanah. Setiap langkah seperti pernyataan diam bahwa tubuh ini, hidup ini adalah milikku. Tidak ada yang berhak memutuskan untukku. Setelah lari, kami duduk minum sesuatu, mengobrol santai. Tidak ada yang bertanya apakah aku sudah menikah. Tidak ada yang penasaran dengan masa laluku. Kami semua hanya berbicara tentang pekerjaan, hobi, dan rencana masa depan kecil. Aku menyadari bahwa ketika kita berhenti memberi label pada diri kita sendiri, orang lain juga tidak mencoba memberikannya pada kita. Sore itu aku tiba di rumah, membuka jendela agar angin masuk. Di atas meja, buku, catatanku semakin tebal. Aku membalik-baliknya dari awal, membaca tulisan lama, pertanyaan, ketakutan dan kemudian menulis di halaman baru. Tiba suatu hari di mana kita tidak lagi harus membuktikan bahwa kita baik-baik saja. Karena kita benar-benar baik-baik saja. Malam harinya, Dewi mampir membawa sekantong makanan. Kami berdua duduk di lantai ruang tamu makan malam sambil mengobrol. "Pernahkah kamu menyesal?" tanya Dewi sangat lembut. "Menyesal karena membatalkan pernikahan?" tanyaku setelah memikirkannya. "Tidak. Jika ada penyesalan, itu hanya penyesalan karena pernah meragukan diriku sendiri." Dewi menatapku dan mengangguk. "Sekarang kamu benar-benar berbeda. Berbeda karena aku tidak lagi takut kehilangan," jawabku. "Kehilangan apa?" "Kehilangan seseorang. Kehilangan hubungan, kehilangan peran. Sekarang aku hanya
takut kehilangan diriku sendiri. Dewi tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangkat kaleng minumannya dan bersulang pelan dengan milikku. Malam itu, setelah Dewi pergi, aku duduk sendirian di apartemen yang sunyi. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning di langit-langit. Aku memikirkan perjalanan yang telah kutempuh, bukan untuk meratapinya, melainkan untuk menutupnya. Ada rasa sakit yang tidak perlu dihapus, hanya diletakkan di tempat yang tepat di dalam ingatan. Aku bangun dan melihat apartemen untuk terakhir kalinya. Hiasan kecil, pot, tanaman, buku-buku, semuanya kupilih sendiri dan kuletakkan di sini. Pada saat ini, hidupku tidak sempurna, tetapi ini adalah hidup yang ingin kujalani. Sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin sekali lagi. Wanita di cermin tidak tersenyum riang atau murung, hanya tenang. Dan aku menyadari bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan yang sangat langka. Kamu tidak takut lagi, kataku. Di luar, kota Jakarta perlahan tenggelam dalam tidurnya dan aku, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, juga tidur tanpa membawa kekhawatiran tentang hari esok. Musim kemarau tahun itu berlalu dengan sangat tenang. Tidak ada peristiwa besar, atau titik balik dramatis. Tidak ada lagi panggilan tak terduga yang membuat jantungku berdetak kencang. Hidup telah memasuki orbit yang stabil, ringan, seperti hembusan napas. Dan justru stabilitas itulah yang membuatku mengerti bahwa inilah keadaan yang selama ini kucari. Bukan pesta pernikahan yang megah, atau status sebagai istri seseorang. Suatu pagi di akhir pekan aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku membuka pintu balkon. Matahari bersinar tepat pada titiknya, tidak terlalu terik atau terlalu redup. Aku membuat teh, membawanya keluar dan duduk di kursi kayu kecil melihat jalan di bawah. Arus orang lalu lalang, masing-masing dengan ceritanya sendiri, dengan kekhawatirannya sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa aku pernah berada ambang pernikahan yang salah. Dan tidak perlu ada yang tahu, itu sudah tidak penting lagi. Ponsel bergetar. Sebuah pesan dari bank menginformasikan bahwa saldoku stabil, tidak ada lagi dana yang ditunggu, tidak ada lagi ikatan yang belum putus. Aku menatap layar beberapa detik dan kemudian mematikannya. Hatiku tidak bergeming. Hal-hal yang dulunya membuatku panik, sekarang hanya angka. Siang harinya, aku mampir ke pasar kecil dekat rumah untuk membeli sayuran dan ikan. Penjual langganan bertanya padaku, "Mau masak apa hari ini, Mbak Ratna?" "Ikan bakar yang enak," kataku sambil tersenyum. "Sendirian? Kenapa repot-repot masak?" Aku memikirkannya sejenak dan kemudian menjawab, "Karena saya ingin makan enak." Penjual itu tertawa terbahak-bahak, tetapi bagiku itu adalah jawaban yang sangat jujur. Tidak diperlukan alasan mulia, hanya karena aku pantas diperlakukan dengan baik, bahkan oleh diriku sendiri. Sore harinya aku menerima email resmi yang mengonfirmasi kenaikan jabatanku. Tidak ada keriuhan, tidak ada perayaan besar, hanya pemberitahuan singkat, disertai tanggung jawab baru. Aku membacanya dengan teliti dan mengangguk dalam hati. Ini adalah hasil dari hari-hari di mana aku memilih untuk fokus. Memilih untuk tidak teralihkan. Memilih untuk tetap teguh saat semuanya runtuh. Malam harinya aku kembali mengunjungi makam ibuku. Langit mulai gelap dan angin. Sepoi-sepoi bertiup. Aku meletakkan seikat bunga krisan putih dan berdiri lama. Sekali. "Bu," kataku pelan. "Ratna tidak jadi pengantin, tapi Ratna telah hidup dengan cara yang benar." Tidak ada air mata, tidak ada ratapan, hanya kedamaian. Aku tahu bahwa jika ibuku masih hidup, beliau akan mengangguk. Dalam perjalanan pulang aku teringat kardigan yang dijahit ibuku, pakaian yang menjadi alasan mengapa aku memutar balik mobil pada malam sebelum pernikahanku, dan yang kemudian membuatku mendengar kebenaran. Jika hari itu aku tidak kembali, mungkin cerita ini akan mengambil arah yang sama sekali berbeda. Memikirkannya membuatku menyunggingkan senyum tipis. Ada hal-hal yang tampak seperti kerugian, tetapi sebenarnya adalah penyelamatan. Saat tiba di rumah, aku membuka lemari, mengeluarkan kardigan itu dan memakainya. Jahitannya masih sedikit kikuk, warnanya masih lembut. Aku berdiri di depan cermin, menatap wanita yang terpantul. Dia bukan lagi gadis yang berharap menjadi menantu, bukan juga orang yang baru saja keluar dari tragedi. Hanya aku, utuh dan cukup. Malam turun dan kota Jakarta menyalakan lampunya. Aku meredupkan lampu rumah dan duduk di dekat jendela. Di kepalaku tidak ada lagi pertanyaan apa yang akan terjadi jika. Tidak ada lagi gambaran tentang versi lain hidupku, karena versi saat ini sudah cukup baik. Aku memikirkan wanita-wanita yang, seperti aku,
pernah berada di ambang pernikahan, yang pernah ragu antara menjaga keharmonisan atau melindungi diri mereka sendiri. Aku ingin mengatakan kepada mereka, membatalkan pernikahan bukanlah kegagalan. Kegagalan yang sebenarnya adalah memasuki kehidupan di mana sejak awal kamu sudah harus mengecilkan dirimu sendiri agar cocok dengan orang lain. Sebelum tidur, aku membuka buku catatanku dan menulis baris-baris terakhir untuk bab hidupku ini. Dulu aku berpikir bahwa kebahagiaan adalah tentang dipilih. Sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan adalah tentang berani memilih diri sendiri. Aku menutup buku catatan dan mematikan lampu. Kegelapan tidak lagi membuatku takut. Itu hanya jeda yang diperlukan sebelum hari baru. Ceritaku berakhir di sini, tidak dengan pernikahan, tidak juga dengan balas dendam atau kemenangan, melainkan dengan seorang wanita yang tahu persis siapa dirinya, apa yang dia butuhkan dan apa yang tidak dia butuhkan. Kisahku tentang membatalkan pernikahan sehari sebelumnya dan menyelamatkan hidupku sendiri bukan hanya cerita pribadi, melainkan pengingat bagi banyak orang, terutama bagi wanita Indonesia. Dalam pernikahan dan hubungan, cinta saja tidak akan pernah cukup jika tidak ada rasa hormat, transparansi, dan rasa aman. Jangan biarkan karena takut gosip, takut usia atau takut kesepian kamu akhirnya mengambil langkah menuju kehidupan yang memaksamu menukar harga dirimu sendiri. Pelajaran terbesar dari cerita ini adalah bahwa seorang wanita perlu mandiri secara finansial, mandiri secara emosional dan memiliki keberanian untuk menetapkan batasan. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan menganggapmu sebagai aset keuangan dan apalagi menganggap pengorbananmu sebagai sesuatu yang normal. Ketika kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi takut kehilangan siapapun yang tidak sepadan. Jika kamu dihadapkan pada keputusan besar dalam hidupmu, rem sejenak. Dengarkan intuisimu.